Dia masih ingat ketakutan yang ditunjukkan Li Mengyao ketika mereka pergi mendaki Yunshan bersama terakhir kali. Li Mengyao berkedip dan tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya akan memelukmu erat. Lin Xuan tersenyum sedikit, meraih tangan Li Mengyao dan berjalan bersama ke balkon di luar. Mereka berada di lantai 30 sebuah gedung dengan pemandangan luas menghadap pemandangan indah distrik Haitian, kota Jinghai, dan teluk yang memabukkan. Saat matahari bersinar, permukaan laut berkilauan dan bersinar dengan cahaya keemasan. Angin sepoi-sepoi di awal musim gugur tidak kencang tetapi masih agak dingin di ketinggian 30 lantai. Li Mengyao memeluk erat pinggang Lin Xuan dengan kedua tangan dan menempelkan pipinya ke dada bidangnya, merasakan suhu tubuh dan detak jantungnya yang hangat. Angin bertiup lembut menerbangkan rambut Li Mengyao ke wajah Lin Xuan, membawa sedikit rasa gatal dan aroma samar. Pemandangannya sangat indah di sini. Li Mengyao menyipitkan matanya dan mengagumi pemandangan yang megah di hadapannya. Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat dan tersenyum bahagia. Oke, aku sudah cukup melihatnya. Ayo kita. Li Mengyao mengangkat kepalanya sedikit, membuka bibir merahnya, mencium pipi Lin Xuan dan menunjukkan senyum manis. Oke, Lin Xuan menjawab dengan lembut meraih tangan Li Mengyao dan membawanya kembali ke kantor. Saat mereka berjalan ke kantor, resepsionis kebetulan membawa makanan ringan yang sudah disiapkan dengan cermat. Tuan Lin, Nyonya Lin, silakan menikmati hidangan Anda, pelayan itu berkata dengan hormat. Terima kasih, Li Mengyao mengangguk sopan dan menjawab dengan senyuman. Lin Xuan berpikir bahwa karena dia sudah di sini, dia sebaiknya melihat dokumen perusahaan. Jadi dia berjalan ke meja ketua yang khidmat dan mendominasi, duduk perlahan, dan mulai menelusuri dokumen di atas meja dengan saksama. Li Mengyao duduk dengan tenang di sofa di sampingnya, menikmati camilan lezat dalam gigitan kecil. Sesekali dia menoleh ke arah Lin Xuan yang sedang bekerja keras dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya untuk diam-diam mengambil beberapa foto. Lin Xuan sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya dan menggoda, istriku mengambil foto diam-diam diriku lagi. Apa, tidak bolehkah aku mengambil foto suamiku sendiri? Li Mengyao berkedip dan balas menggoda. Kemudian dia berdiri, berjalan ke arah Lin Xuan dengan beberapa makanan ringan, mengulurkan tangan kecilnya yang putih bersih, dan mengumumkan dengan nada mendominasi, ini tempat dudukku, minggir. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tertegun pada awalnya dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu-ragu dia mengangkat Li Mengyao dengan erat dan dengan lembut meletakkannya di pangkuannya. Untuk memuaskanmu, Lin Xuan tersenyum penuh toleransi dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidung cantik Li Mengyao dengan lembut. Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan tajam lalu berbaring di atasnya sambil makan makanan ringan sambil melihat layar komputer di depannya. Dia ingin tahu tentang file apa yang dilihat suaminya, tetapi ternyata dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Jadi dia terus makan makanan ringannya dan memberi makan Lin Xuan dari waktu ke waktu. Suami, perusahaanmu sudah pindah ke distrik Haitian sekarang, jadi bagaimana dengan perusahaan di distrik Jinwan? Li Mengyao tiba-tiba memikirkan sesuatu, memasukkan ceri ke mulut Lin Xuan, lalu bertanya. Untuk mendirikan cabang, jawab Lin Xuan sambil makan. Siapa peduli, tanya Li Mengyao. Untuk saat ini, ayah Liu Yuxin, Liu Wende, masih bertanggung jawab. Mengenai kandidat baru, saya ingin mempromosikan Zhong Zesheng, kata Lin Xuan setelah berpikir sejenak. Sepertinya saudara-saudara baikmu bekerja dengan baik bersamamu, kata Li Mengyao dengan emosi. Yang satu menjalankan jaringan restoran populer di kota Jinghai dan yang lainnya sekarang sedang bersiap untuk dipromosikan menjadi general manager perusahaan cabang. Tentu saja, kami adalah saudara yang baik yang telah mengalami pasang surut bersama. Mereka semua adalah orang-orang yang mampu. Tentu saja aku tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil jika mereka mengikutiku, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Sayang, sepertinya kamu punya saudara yang baik lagi, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Jingming, Lin Xuan tersenyum tak berdaya. Dia masih belajar untuk gelar master. Kami akan membuat pengaturan setelah dia menyelesaikan studinya. Pada saat yang sama Chen Jingming didorong oleh mentornya di laboratorium. Lin Xuan terus berurusan dengan dokumen di tangannya. Li Mengyao memeluk lehernya dan tertidur nyenyak di atasnya, wajahnya yang lembut dan tenang tampak sangat lucu. Setelah beberapa saat Lin Xuan akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan, dia dengan lembut mengangkat Li Mengyao dan berjalan ke ruang tunggu pribadi mewah di kantor. Dia membuka pintu dan berjalan masuk dengan hati-hati. Li Mengyao yang awalnya hanya tidur ringan secara bertahap terbangun ketika mendengar pintu terbuka. Sayang, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Tanyanya dengan lembut dengan sedikit nada malas dan lembut dalam suaranya. Kami baru saja selesai dan aku melihat kau ingin tidur, jadi aku ingin memelukmu di ranjang dan tidur sebentar, kata Lin Xuan lembut. Li Mengyao melihat ranjang ekstra besar di depannya. Ranjang itu terlihat sangat nyaman. Kasur yang lembut dan selimut yang hangat membuatnya ingin berbaring di atasnya dan mencobanya, tetapi dia takut suaminya memiliki niat buruk. Jadi dia dengan cepat berkata, kalau begitu, ayo langsung pulang saja. Tidakkah kamu ingin istirahat? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, kamu bisa istirahat di rumah. Li Mengyao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Baiklah kalau begitu. Kemudian Lin Xuan membawa Li Mengyao keluar dari ruang santai dan bersiap untuk meninggalkan kantor.
Suami, turunkan aku, Li Mengyao menggoyangkan kaki panjangnya dan berkata dengan genit. Meskipun suamiku adalah ketua dewan, akan memalukan jika menggendongnya seperti ini. Sayang, cium aku lagi dan aku akan membiarkanmu pergi. Lin Xuan menunjukkan senyum khasnya. Li Mengyao memelototi Lin Xuan dengan sengit. Tetapi melihat bahwa Lin Xuan tidak tergerak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain menawarkan bibirnya yang lembut. Dia bilang dia akan memberinya ciuman, tetapi setiap kali dia akan menciumnya sampai dia kehabisan napas sebelum melepaskannya. Keduanya kembali ke mobil, Lin Xuan menyalakan mobil dan melaju menuju Villa Haitian Yijing. Tidak lama setelah mobil mulai berjalan, Li Mengyao yang duduk di kursi penumpang tiba-tiba menunjuk dengan semangat ke jalan makanan di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Sayang, itu adalah stan kue yang kusebutkan padamu terakhir kali. Kue-kuenya sangat lezat. Aku tidak menyangka dia masih akan membuka stan di sini pada siang hari ini. Lin Xuan melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan melihat sebuah warung kue kecil. Dia tersenyum dan bertanya, haruskah kita pergi melihat-lihat? Dia juga dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan tentang orang yang bisa membuat kue yang sangat dipuji oleh Li Mengyao. Ya, Li Mengyao berkata dengan gembira. Kemudian Lin Xuan menyalakan lampu sein dan perlahan memarkir mobil di samping jalan makanan. Setelah keduanya turun dari mobil, Li Mengyao dengan mesra menggandeng lengan Lin Xuan dan berjalan menuju stan kue bersama. Ketika mereka berjalan ke kios, pemilik kios Zhou Yike menyambut mereka dengan hangat. Halo kalian berdua, kue jenis apa yang ingin kalian pesan? Li Mengyao tersenyum dan menjawab, halo, terakhir kali saya datang, Anda mengatakan kue Black Forest sudah habis terjual. Saya ingin tahu apakah tersedia kali ini. Zhou Yike tersenyum dan berkata, ternyata itu Anda, wanita cantik. Kebetulan sekali saya bertemu Anda lagi. Li Mengyao bertanya dengan terkejut, kakak, apa kamu masih mengingatku? Zhou Yike berkata sambil tersenyum, tentu saja, adikku sangat cantik sehingga sulit untuk melupakannya setelah melihatnya. Li Mengyao tersenyum bahagia setelah mendengar ini. Bab 312, mari kita bersaing. Lin Xuan mengamati dari samping dan berpikir bahwa gadis kecil ini cukup manis bicaranya dan pandai berbisnis. Kami punya kue Black Forest hari ini. Berapa banyak yang Anda inginkan? Zhou Yike berkata sambil tersenyum. Berikan saya 2 porsi dan makan di sini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, tunggu sebentar, kamu bisa duduk di sini sebentar. Zhou Yike menunjuk ke bangku dan meja kecil di sebelah mereka dan dengan antusias mengundang mereka untuk duduk. Lin Xuan dan Li Mengyao tersenyum dan mengangguk lalu perlahan duduk. Setelah beberapa saat, 2 kue Black Forest yang indah dan unik dengan hati-hati dibawa. Mereka tergeletak dengan tenang di piring porselen putih memancarkan aroma menggoda yang membuat orang mengeluarkan air liur. Silakan menikmati makanan Anda, Zhou Yike berkata dengan lembut dengan senyum tulus di wajahnya. Lin Xuan menatap Black Forest Cake di depannya. Penampilannya kecil dan berbentuk kubah yang halus. Bagian dasar kue terbuat dari kue bolu coklat yang dibuat khusus yang memiliki tekstur lembut dan lembab serta memancarkan aroma kakao yang kaya. Di bagian tengah kue terdapat lapisan jeli ceri dengan pul ceri yang montok dan berair yang tertanam di dalam jeli. Lapisan luar kue dilapisi secara merata dengan lapisan frosting krim coklat yang lembut dan permukaannya halus dan rata. Selanjutnya, taburkan coklat chip di seluruh buttercream seperti daun-daun berguguran di hutan gelap. Di atas kue terdapat ceri yang dibuat dengan hati-hati menggunakan frosting yang terlihat seperti aslinya. Terakhir, coklat chip tipis renyah dimasukkan di satu sisi kue seperti jalan misterius di hutan hitam. Li Mengyao tidak sabar untuk mengambil sendok, menggigitnya, dan matanya langsung melengkung dengan senyuman. Lin Xuan juga menggigit dan langsung merasakan rasa kakao yang kaya dan lembut dari kue bolu coklat. Rasa lembut dan lembabnya langsung menyebar di ujung lidahnya. Kemudian rasa manis dan asam dari jeli ceri muncul. Daging ceri yang berair dan lembut serta jeli yang kenyal saling melengkapi, menambahkan kesegaran dan semangat pada coklat yang kaya. Buttercream coklat yang lembut menghadirkan rasa manis dan lembut yang berpadu sempurna dengan kue dan jeli. Rasa manisnya pas, tidak terlalu manis namun sepenuhnya memuaskan keinginan akan rasa manis. Keping coklat bergemerisik di mulut Anda melepaskan aroma coklat murni. Lin Xuan mengangguk puas dengan sedikit kekaguman yang terpancar di matanya. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa hari masih pagi dan hanya ada sedikit orang di depan kios kue. Jadi dia berbalik dan memanggil Zhou Yike, adik kecil, apakah kamu punya waktu sekarang? Mendengar panggilan Lin Xuan, Zhou Yike meletakkan pekerjaan di tangannya berjalan ringan membawa bangku kecil dan duduk dengan patuh di depan mereka berdua. Dia mengerjapkan mata cerahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Lin Xuan menunjukkan senyum lembut dan memuji, kue Black Forest ini sangat lezat. Dari siapa kamu mempelajarinya? Zhou Yike tersenyum sedikit dengan sedikit kebanggaan di matanya. Saya mempelajari semua ini dari ibu saya. Ibu saya dulunya adalah pembuat kue yang hebat. Li Mengyao di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada kakak, mengapa kamu memilih untuk membuka warung untuk menjual kue sepagi ini? Apakah kamu tidak perlu pergi ke sekolah? Ekspresi Zhou Yike sedikit gelap ketika dia mendengar ini dan dia berkata dengan suara rendah, orang tua saya bercerai ketika saya masih sangat muda.
Kemudian ibu saya sayangnya menderita kecelakaan mobil yang serius beberapa tahun yang lalu yang menyebabkan tubuh bagian bawahnya lumpuh. Keluargaku terlilit hutang besar sehingga aku tidak bisa melanjutkan pendidikanku setelah sekolah menengah. Setelah mendengar ini, Li Mengyao tertegun dan merasakan gelombang rasa bersalah di hatinya. Dia buru-buru meminta maaf, maafkan aku seharusnya tidak bertanya seceroboh itu. Zhou Yike menggelengkan kepalanya dengan lembut mencoba memaksakan senyum dan menghiburnya. Tidak apa-apa, aku sudah secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Kita semua harus menghadapi kenyataan dengan berani. Jadi karena itu kamu di sini berjualan kue sepanjang hari? Tanya Lin Xuan. Ya, uang yang terutang harus dibayar. Aku akan mencoba yang terbaik apapun yang terjadi, kata Zhou Yike dengan wajah tegas. Saat ini, Li Mengyao merasa sangat bersimpati terhadap Zhou Yike dan dia melirik Lin Xuan dengan lembut. Lin Xuan mengerti maksudnya dan dia bertanya berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dalam sehari dengan mendirikan warung di sini. Pendapatannya cukup bagus tetapi masih banyak orang yang berpikir bahwa warung pinggir jalan tidak terlalu bersih sehingga banyak pelanggan yang hilang. Zhou Yike menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pernahkah Anda berpikir untuk membuka toko? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin, tetapi harga sewa toko di sini terlalu tinggi, aku tidak mampu membelinya sama sekali. Zhou Yike menghela napas, matanya penuh kekecewaan. Aku bisa mensponsorimu, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Zhou Yike benar-benar melebarkan matanya, wajahnya penuh kejutan. Tapi ada syaratnya, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Syarat apa? Zhou Yike bertanya dengan tidak sabar. Aku bisa memberimu toko, tetapi kamu harus menggunakan. Aku tidak menginginkannya, jawab Zhou Yike tanpa ragu-ragu. Lin Xuan dan Li Mengyao tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Zhou Yike akan menolak dengan begitu tegas. Ibuku adalah pembuat kue terbaik di dunia, kue khasmu jelas tidak seenak kueku, lebih baik aku tetap di warung kue ini, Zhou Yike berkata dengan bangga. Lin Xuan tidak menyangka bahwa dia memiliki kepribadian yang begitu kuat, tidak serakah akan kekayaan dan ketenaran dan tetap pada niat aslinya. Ini membuatnya semakin tertarik pada Zhou Yike. Bagaimana kamu tahu bahwa kue yang kubuat tidak seenak milikmu? Lin Xuan tersenyum tipis dan bertanya pada Zhou Yike. Kulihat kamu sepertinya tidak terlalu pandai memasak dan kamu mengendarai mobil mewah ke sini, kamu pasti generasi kedua yang kaya. Zhou Yike memandang Lin Xuan dari atas ke bawah lalu berkata dengan suara rendah. Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi, Lin Xuan menyarankan sambil tersenyum. Tanda hubung. Bab 313 luar biasa dalam setiap aspek. Bagaimana Anda memberi isyarat? Zhou Yike bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan memberimu sebuah alamat, besok sore kita akan mengadakan kompetisi membuat kue, siapapun yang membuat kue terbaik akan menang, Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Jika aku menang, kamu harus melakukan apa yang aku minta dan membuka toko dengan kue khas kita. Lin Xuan menatap Zhou Yike dengan tegas dan berkata dengan serius. Bagaimana jika kamu kalah? Zhou Yi bertanya balik dengan enggan. Jika aku kalah, aku akan memberimu toko mewah secara gratis. Lin Xuan menjawab tanpa ragu. Oke, saya bisa menerima kondisi ini. Setelah berpikir sejenak, Zhou Yike setuju dengan tegas. Sampai jumpa besok. Lin Xuan tersenyum lalu berbalik dan pergi sambil menggandeng tangan Li Mengyao. Pada siang hari ketika mereka berdua selesai makan siang dan sedang bersiap untuk tidur siang, Li Mengyao meringkuk dalam pelukan Lin Xuan, menatapnya, dan bertanya dengan lembut, "Suami, apakah kamu benar-benar ingin bersaing dengannya?" Ya, ada apa? Apa kamu takut suamimu tidak akan menang? Lin Xuan memiliki senyum sayang di wajahnya dan menatap Li Mengyao dengan lembut. Tidak, suamiku yang terbaik, kata Li Mengyao dengan kagum. Oh, lalu beritahu aku aspek apa dari suamimu yang terbaik? Lin Xuan dengan sengaja menggodanya. Bagus dalam setiap aspek terutama. Pada titik ini, wajah Li Mengyao sedikit memerah dan suaranya menjadi semakin kecil. Terutama apa? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Terutama tentang mencintaiku, Li Mengyao berkedip nakal dan berkata sambil tersenyum. Tetapi bukankah kamu menghancurkan reputasinya dengan tanganmu sendiri? Li Mengyao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan khawatir. Aku hanya membiarkannya menggunakan merek kue Xuanmeng, tetapi aku tidak menghentikannya untuk terus membuat kue sesuai resepnya sendiri. Saat itu, pasti akan sepopuler restoran Xuanmeng, Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Suamiku sangat hebat. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan mencium pipi Lin Xuan dengan ringan. Kemudian keduanya berpelukan erat dan terlelap dalam mimpi indah. Tanda hubung. Setelah bangun dari tidur siang, Lin Xuan meregangkan tubuh dan berolahraga lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam hari ini dan kue ulang tahun istrinya. Dia memikirkan resep pembuatan kue yang telah dikirimkan sistem kepadanya sebelumnya dan hatinya dipenuhi antisipasi. Resep-resep itu menggunakan bahan-bahan rahasia untuk menciptakan mentega dan tepung berkualitas tinggi yang membuat kue terasa sangat kaya dan unik. Sambil berpikir, Lin Xuan mulai menyibukkan diri di dapur. Sayang, biar ku bantu. Saat ini Li Mengyao masuk ke dapur dan ingin membantu. Tidak perlu istri, hari ini adalah hari ulang tahunmu, istirahat saja yang baik. Lin Xuan berdiri di pintu dapur dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Li Mengyao mengangguk tak berdaya lalu berbalik ke ruang tamu dan terus merawat bayi-bayi itu bersama ibunya, Huang Xifang.
Tanda pisah. Waktu berlalu menit demi menit dan malam tiba dalam sekejap mata. Ding dong, tiba-tiba bel villa berdering memecah ketenangan malam. Li Mengyao bergegas ke pintu dan melihat melalui kamera di gerbang villa. Dia melihat Liu Yuxin mengendarai mobil bersama Yang Lin dan Chen Manman dan berhenti di depan gerbang di luar villa. Yao Yao buka pintunya cepat, saudara-saudara baik kita sudah datang. Yang Lin keluar dari mobil, berjalan ke bel pintu, dan berteriak ke intercom. Kamu di sini, Li Mengyao dengan bersemangat menekan tombol pembuka pintu. Setelah beberapa saat bel pintu villa berdering lagi. Li Mengyao membuka pintu dan memeluknya dengan gembira. Hahaha Yao Yao, apa kamu pikir kami lupa ulang tahunmu lagi? Kata Liu Yuxin sambil tersenyum. Ya, kami sudah menahannya sejak pagi dan belum datang menemuimu sampai sekarang, Yang Lin juga menimpali. Ya, Yao Yao, ini adalah hadiah ulang tahun yang kami bertiga siapkan untukmu. Selamat ulang tahun, kata Chen Manman sambil tersenyum. Aku hampir melupakannya pagi ini. Masuk, Li Mengyao tersenyum. Halo, Tante. Begitu mereka memasuki villa, beberapa gadis dengan sopan menyapa Huang Xifang yang sedang duduk di sofa. Halo, kalian semua teman sekamar kuliahnya Yao Yao, kan? Huang Xifang menjawab sambil tersenyum. Ya, kami teman-teman terbaik Yao Yao, kata Yang Lin. Tante, Anda terlihat sangat muda, kata Chen Manman. Huang Xifang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Bibi sama sekali tidak muda, dia sudah memiliki 2 cucu. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih sangat senang ketika orang lain memuji kemudaannya. Ya Bibi, kami benar-benar tidak menipu Anda, Yang Lin juga berkata. Huang Xifang memandangi gadis-gadis di depannya dan merasa sangat lega. Dia berkata terima kasih anak-anak, kalian anak muda bersenang-senanglah, aku akan membawakan kalian teh. Terima kasih Bibi. Setelah itu Li Mengyao mengobrol dengan gembira bersama saudara perempuannya di ruang tamu. Setelah beberapa saat Lin Sisi membuka pintu dan berjalan ke dalam villa. Dia bergumam akhirnya selesai kerja. Ketika dia mendongak, dia melihat saudara iparnya dan saudara perempuannya sedang duduk di ruang tamu. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini saudara ipar saya, adik perempuan suami saya, Lin Sisi. Li Mengyao memperkenalkan kepada semua orang dengan antusias. Wah, adik yang lucu, seru Yang Lin. Setelah mendengar pujian itu, Lin Sisi menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan berinisiatif untuk berjalan maju menyapa semua orang. Halo saudari-saudari. Sebagai gadis yang lincah, ceria, dan suka bersenang-senang, Lin Sisi dengan cepat menjadi teman dekat dengan saudara perempuan Li Mengyao. Sisi, kudengar kau adalah peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Itu luar biasa, kata Liu Yuxin dengan iri. Sisi, apakah kamu juga mendaftar di Universitas Jinghai? Kalau begitu, kami akan menjadi kakak seniormu, kata Chen Manman. Setelah mendengar ini, mata Lin Sisi berbinar dan dia bertanya dengan semangat, senior, apakah ada banyak pria tampan di Universitas Jinghai? Tanda hubung. Makan malam sudah siap. Lin Xuan berteriak dengan keras dan pada saat yang sama mengeluarkan hidangan terakhir dan meletakkannya di atas meja. Semua orang datang ke restoran. Mereka tidak bisa menahan air liur ketika melihat makan malam hari ini. Ada sepanci besar hotpot tulang belakang kambing yang mengepul dan harum di atas meja makan. Sup di dalam panci mendidih mengeluarkan aroma yang kaya, membuat orang mengeluarkan air liur. Selain itu, ada piring berisi gulungan daging sapi marmer yang empuk dan berair, gulungan daging domba, dan babat yang renyah dan menyegarkan dengan beberapa sayuran segar di sampingnya. Hidangan utama termasuk pizza seafood supreme dan spaghetti bolognese tomat dan udang. Mari kita semua duduk dan bersiap untuk makan, kata Huang Xifang sambil tersenyum. Setelah itu semua orang duduk bersama di restoran dan menikmati makanan. Sesaat kemudian restoran itu dipenuhi dengan tawa dan pujian. Bab 314 Aku harap orang-orang yang mencintaiku dan orang-orang yang kucintai bisa bahagia. Setelah makan malam, Lin Xuan, Li Mengyao, Liu Yuxin, Yang Lin, dan yang lainnya duduk di ruang tamu yang luas dan terang untuk mengobrol. Namun selama periode ini, tidak ada yang tahu kemana Lin Sisi pergi. Seiring berjalannya waktu, Lin Xuan melirik arlojinya lalu tersenyum dan berkata kepada semua orang, sudah hampir waktunya, ayo kita pergi ke kapal pesiar bersama. Mendengar ini Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas tangan Lin Xuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara rendah, suami mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk pergi ke kapal pesiar? Lin Xuan tersenyum lembut dan menjawab kamu akan tahu sebentar lagi. Liu Yuxin yang berdiri di samping berkata dengan terkejut, Bos Lin, saya tidak menyangka Anda akan membeli sebuah yah. Yang Lin berkata dengan semangat, kalau begitu, kita harus pergi dan melihatnya dengan baik. Kalau begitu, ayo pergi. Kemudian Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan menuntun mereka ke yah mewah Riva di pantai di luar villa Haitian Yijing. Pacar-pacar Li Mengyao sedikit terkejut ketika mereka melihat yah itu, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Lin Xuan bahkan telah membeli villa senilai 200 juta yuan, mereka tidak lagi merasa aneh. Kelompok itu naik ke geladak dan Lin Xuan memimpin dan berjalan ke ruang tamu yah. Kemudian Li Mengyao dan teman sekamarnya mengikuti satu demi satu. Dengan beberapa dentuman, konfeti warna-warni berterbangan seperti hujan bunga yang indah dan seperti mimpi. Lin Sisi memegang salut di tangannya dan tersenyum cerah kakak ipar selamat ulang tahun. Li Mengyao sangat terkejut hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Dia melihat kertas warna-warni yang berterbangan di langit di atas dengan tidak percaya.
Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat bahwa seluruh ruang tamu kapal pesiar didekorasi dengan indah dengan balon warna-warni yang tergantung di dinding dan bunga-bunga cerah menutupi lantai. Ternyata Lin Xuan sudah merencanakan semua ini dengan cermat di kapal pesiar sebelumnya dan menyiapkan pesta ulang tahun yang hangat dan romantis ini khusus untuk Li Mengyao. Baru saja dia mengatur agar Lin Sisi datang ke ruang tamu kapal pesiar terlebih dahulu untuk membuat persiapan penuh untuk kejutan yang akan datang. Kemudian Lin Xuan mengeluarkan kue yang indah dari dapur dengan senyum di wajahnya. Kue ini bernama kue lautan bunga berwarna-warni dan romantis. Desain keseluruhannya unik dan baru. Kue ini dibagi menjadi 5 lapisan dan menampilkan bentuk beberapa lapisan kelopak seperti bunga yang mekar. Lapisan luarnya adalah krim bunga sakura merah muda-muda dan permukaannya dicat dengan berbagai bunga mekar dengan coklat berwarna termasuk mawar tulip bunga sakura lavender dan osmanthus. Setiap bunga mewakili lapisan kue menjadikannya pemandangan yang berwarna-warni. Di atas kue ada buket besar yang terbuat dari krim kelas atas dan pola selamat ulang tahun yang dikelilingi oleh kupu-kupu dan lebah yang terbuat dari seni gula yang hidup dan jelas ada juga boneka putri kecil yang lucu mengenakan kostum Xiu He yang menambahkan sedikit semangat dan mainan. Sisi-sisi kue dihiasi dengan kelopak dan daun hijau yang terbuat dari irisan gula yang menambahkan sentuhan alami. Lin Xuan datang menghampiri Li Mengyao sambil memegang kue dan berkata sambil tersenyum, "Selamat ulang tahun sayang." Melihat ini Liu Yuxin dan yang lainnya berkumpul dan mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang riang bersama-sama. Nyanyian itu bergema di ruang tamu yang dipenuhi kehangatan dan kegembiraan. Di bawah dukungan kerumunan, Li Mengyao tersenyum menggenggam tangannya perlahan menutup matanya dan mengucapkan harapan dalam hati. Ini adalah ulang tahun kedua yang dirayakan suamiku untukku. Aku berharap orang-orang yang mencintaiku dan orang-orang yang kucintai semuanya bisa bahagia. Dia membuka matanya dengan secercah kebahagiaan di dalamnya dan kemudian dia dengan lembut meniup lilin terang itu. Lin Xuan berdiri dan menatap Li Mengyao dengan lembut, lalu mengambil pisau dan dengan hati-hati memotong kue itu. Dia pertama-tama menyerahkan sepotong kue dengan boneka putri kecil di atasnya kepada Li Mengyao dan kemudian memotong beberapa potong kue dan membagikannya kepada semua orang yang hadir. Semua orang mencicipi kue itu dan untuk sesaat ruangan itu dipenuhi dengan seruan dan kata-kata pujian. "Wah, kue ini sangat lezat," seru Liu Yuxin. "Saya menyatakan bahwa ini adalah kue terlezat yang pernah saya makan dalam hidup saya," kata Chen Manman dengan semangat. "Koki Lin, di mana Anda membeli kue ini? Rasanya sangat enak," tanya Yang Lin dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak bisa membelinya, aku membuatnya sendiri." Lin Xuan tersenyum sedikit. Dia mengambil gigitan ringan kue di tangannya dan langsung ditaklukkan oleh rasanya yang lembut dan manisnya yang kaya. Setiap lapisan kue memiliki rasa yang berbeda, manisnya stroberi mawar, kesegaran lemon melati, keunikan mangga bunga sakura, kekhasan blueberry lavender, dan keindahan persik osmanthus dipadukan dengan krim dan tepung rahasia. Perpaduan dan tabrakan rasa yang berbeda menciptakan pesta rasa yang tak terlupakan. Di atas langit malam, bintang-bintang bersinar terang dan cahaya bulan menyinari laut membuat ombak berkilauan. Semua orang duduk di dek kapal pesiar menikmati kue lezat dan mengagumi pemandangan malam tepi laut yang indah. Garis pantai di kejauhan tampak menjulang dan ombak menghantam sisi perahu membuat suara yang renyah dan menyenangkan. Hembusan angin laut dengan lembut menerpa pipimu, membawa sedikit kesejukan yang membuat orang merasa sangat nyaman dan menyenangkan. Saat itu larut malam, Lin Xuan dan Li Mengyao sedang berbaring di ranjang yang empuk. "Sayang, kue hari ini lebih lezat dari sebelumnya." Li Mengyao bergantung pada Lin Xuan dengan senyum bahagia di wajahnya. "Tentu saja, adik kecil itu pasti akan kalah dalam kompetisi besok." Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum percaya diri. "Kamu sangat kompetitif." Li Mengyao tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidung Lin Xuan. "Tapi menurutku dia cukup menyedihkan. Jika memungkinkan, kita harus membantunya." Ada sedikit rasa kasihan di mata Li Mengyao. "Yah, dia sangat kuat bahkan jika kita bergabung. Jika dia tidak memiliki keterampilan sendiri, maka tidak peduli berapa banyak kita membantunya, itu akan sia-sia." Lin Xuan berkata sambil tersenyum. "Itu benar." Li Mengyao mengangguk. "Oke, sudah larut, bersiap-siap untuk tidur." Lin Xuan menepuk bahu Li Mengyao dengan lembut menandakan bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. "Aku belum mau tidur, aku belum memberi hadiah kepada suamiku." Li Mengyao mengedipkan mata indahnya dan berkata sambil tersenyum. "Lalu bagaimana istriku berencana untuk menghadiahi aku?" Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan senyum di bibirnya. Seperti ini Li Mengyao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengambil inisiatif untuk mencium bibir Lin Xuan. Lin Xuan merasakan antusiasme Li Mengyao dan menjawab tanpa ragu. Waktu dengan cepat tiba ke sore berikutnya, Zhou Yike datang ke pintu villa Haitian Yijing dengan alamat yang diberikan oleh Lin Xuan. Dia mendongak ke villa super mewah di depannya yang tampak seperti istana dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Aku tahu mereka kaya, tapi aku tidak menyangka mereka sekaya ini. Ini di luar imajinasinya." Berdiri di depan pintu villa yang sangat mewah ini, Zhou Yike tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup dan tidak nyaman.
Saat dia ragu-ragu apakah akan membunyikan bel pintu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Gadis kecil, siapa yang kamu cari? Tanda hubung. Bab 315, jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu. Zhou Yike terkejut dan berbalik dengan cepat hanya untuk melihat seorang wanita berwajah ramah menatapnya dengan senyuman. Wanita itu adalah Huang Xifang. Dia mengenakan pakaian sederhana dan tampak sangat ramah. Zhou Yike menatap Huang Xifang dengan sedikit terkejut. Diam-diam merasa beruntung bertemu dengan orang yang ramah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan sopan, "Halo Bibi, saya di sini untuk menemui Lin Xuan. Dia memberitahu saya alamatnya di sini." Huang Xifang mengangguk sedikit dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia melihat Zhou Yike dan menemukan bahwa gadis itu cantik dan sangat sederhana. Kemudian dia dengan hangat mengundang Zhou Yike untuk masuk dan duduk serta membawanya ke dalam villa. Di sepanjang jalan, Zhou Yike mengikuti Huang Xifang dengan hati-hati mengagumi pemandangan indah taman villa dan mengagumi kemewahan dan keindahan villa. Tak lama kemudian keduanya tiba di pintu villa. Huang Xifang membuka pintu dan membawa Zhou Yike masuk ke villa. Begitu dia memasuki villa, Huang Xifang berteriak ke ruang tamu, "Lin Xuan, seseorang mencarimu." Mendengar suara itu, Lin Xuan berdiri dari sofa dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, akhirnya kamu datang." Zhou Yike menatap Lin Xuan dan bertanya dengan gugup, "Saudara, bagaimana kita akan bersaing?" Lin Xuan tersenyum dan berkata, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhou Yike ke dapur. Setelah memasuki dapur, Zhou Yike kagum. Dapur ini bahkan lebih besar dari rumahnya sendiri. Lin Xuan berjalan ke meja masak dan berkata kepada Zhou Yike, "Saya sudah menyiapkan semua bahan. Mari kita adakan kompetisi membuat kue kali ini. Siapapun yang membuat kue terbaik akan menjadi pemenangnya." Zhou Yike mengangguk setuju. Begitu saja, pertarungan memasak yang luar biasa secara resmi dimulai. Jadi, kompetisi dimulai. Lin Xuan mengambil telur dengan terampil dan mengetuknya dengan lembut. Kulit telur langsung pecah dan cairan telur mengalir ke dalam mangkuk semulus sutra. Zhou Yike di sisi lain tidak terburu-buru. Dia dengan hati-hati mengayak tepung ke dalam mangkuk lain dan setiap gerakannya tampak begitu teliti. Tanda pisah. Saat oven mengeluarkan bunyi ding, mereka berdua membuka pintu oven secara bersamaan, mengeluarkan kue mereka, dan meletakkannya di atas meja untuk didinginkan. Akhirnya di malam hari Lin Xuan dan Zhou Yike datang ke restoran masing-masing membawa dua kue yang sangat indah. Wasitnya adalah Li Mengyao. Pertama adalah Black Forest Cake khas Zhou Yike. Berbeda dengan yang dia jual di warung kuenya sendiri, yang ini jelas memiliki bahan dan dekorasi yang lebih kaya. Waktu berlalu menit demi menit dan akhirnya ketika kue benar-benar dingin, keduanya mulai menghias kue. Lin Xuan dengan hati-hati mengoleskan krim segar di permukaan kue, kemudian menghiasnya dengan irisan buah segar dan akhirnya menaburinya dengan lapisan gula bubuk. Zhou Yi juga dengan terampil menggunakan piping bag untuk memeras bunga krim yang indah dan menempatkan beberapa stroberi yang menarik di atasnya. Akhirnya di malam hari Lin Xuan dan Zhou Yike datang ke restoran masing-masing membawa dua kue yang sangat indah. Wasitnya adalah Li Mengyao yang sedang duduk di meja makan dengan senyum damai di wajahnya. Hal pertama yang disajikan adalah Black Forest Cake khas Zhou Yike. Kue ini berbeda dari yang biasanya dia jual di warung kue, tidak hanya ukurannya lebih besar tetapi juga memiliki bahan dan dekorasi yang lebih kaya. Li Mengyao dengan lembut mengambil garpu kecil, mengambil sepotong kecil kue Black Forest, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Aku mengambil sepotong kue Black Forest dan memasukkannya ke dalam mulutku dan segera krim coklat yang kaya, lembut dan manis memenuhi seluruh mulutku dalam sekejap. Ada pul cherry yang tersembunyi di tengah kue yang menghadirkan rasa manis dan asam yang menyegarkan dan menyeimbangkan kekayaan coklat dengan sempurna. "Kakak cantik, bagaimana rasanya?" Zhou Yike bertanya dengan gugup. "Wow, enak sekali." Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mendengar ini, hati Zhou Yike yang gugup akhirnya sedikit rileks dan dia tersenyum bahagia. "Hei, terima kasih atas pujiannya." Kemudian Lin Xuan tersenyum dan berkata kepada Li Mengyao, "Istri, coba kue yang kubuat ini." Dia mendorong kue yang telah dia buat dengan hati-hati di depan Li Mengyao. Kue Lin Xuan disebut kue surga hutan impian. Kue ini berbentuk kerucut dan dibagi menjadi 4 lapisan seperti bukit misterius. Bagian atas kue adalah kabin halus yang terbuat dari fondan yang dikelilingi oleh hewan-hewan kecil yang terbuat dari seni gula. Lapisan luarnya adalah krim matcha hijau muda yang menyerupai tekstur rumput, permukaannya dicat dengan coklat untuk membuat pohon bunga dan tanaman dalam berbagai bentuk sehingga membuatnya tampak seperti aslinya. Di sisi kue, masukkan jamur dan kupu-kupu warna-warni yang terbuat dari irisan gula untuk menambah suasana dongeng. Akhirnya gunakan manik-manik gula berwarna-warni untuk membentuk jalan berliku di bagian bawah kue seolah-olah menuju ke dalaman hutan misterius. Dilihat dari penampilannya saja, kue yang dibuat oleh Lin Xuan sudah menang. Tetapi untuk benar-benar menentukan pemenangnya, Anda perlu mencicipinya. Li Mengyao mengambil sepotong kue lagi dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya yang indah langsung melengkung membentuk bulan sabit dan senyum manis memenuhi wajahnya.
Dia mengedipkan mata pada Lin Xuan lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada mereka berdua, kedua kue ini sangat lezat dan aku benar-benar tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik. Namun, kalian bisa mencoba hasil karya satu sama lain dan mungkin kalian bisa menemukan jawabannya. Bagaimanapun juga, Li Mengyao bias sebagai wasit, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Lin Xuan dan Zhou Yike mencicipi kue satu sama lain. Lin Xuan tersenyum dan berkata kepada Zhou Yike, adik kecil, kamu duluan. Oke, aku akan mencobanya duluan. Zhou Yike mengambil garpu tanpa ragu, mengambil sepotong kue Dream Forest Paradise dan memasukkannya ke mulutnya. Dalam sekejap, kombinasi sempurna dari berbagai buah dan aroma bunga membuatnya merasakan dampak rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, rasa manis stroberi, kesegaran lemon melati, keunikan mangga lili, kekhasan blueberry lavender, dan keindahan persik osmanthus, semuanya merangsang indera perasanya. Selain itu, krim yang dibuat oleh Lin Xuan lebih kaya dan manis dengan rasa yang lembut dan halus yang memberi orang perasaan mabuk. Perasaan yang luar biasa membuatnya menutup matanya tanpa sadar dan menikmati keindahan momen ini. Dia membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan seolah-olah dia telah melihat hal paling ajaib di dunia. Kenapa kue yang begitu lezat bisa ada? Zhou Yike tidak bisa menahan diri untuk mengambil sepotong kue buatannya dan mencicipinya lagi, tetapi kali ini dia terdiam lama. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dalam-dalam dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan dalam nadanya. Aku kalah. Lin Xuan dan Li Mengyao saling tersenyum. Kakak, bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yike bertanya dengan rasa ingin tahu dan semangat. Mau belajar? Jika kamu mau belajar, aku bisa mengajarimu, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Pada akhirnya, Zhou Yike menerima kekalahan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Lin Xuan. Di ruang tamu villa, Li Mengyao menatap gadis kecil yang cantik di depannya sambil tersenyum dan bertanya dengan lembut, adik kecil, aku belum tahu namamu. Zhou Yike menjawab dengan patuh kakak cantik, nama saya Zhou Yike. Yi berarti menyenangkan dan ke berarti cantik. Nama yang bagus, jangan panggil aku kakak cantik. Nama saya Li Mengyao, kamu bisa memanggilku kakak Mengyao, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Baik kakak Mengyao. Zhou Yike tersenyum tipis. Bab 316 Dabao bisa memanggil ayah. Yike sudah sangat larut, ayo makan malam di sini, Li Mengyao mengundang dengan antusias. Ah, ini, maaf sekali, terima kasih, Suster Mengyao, tapi aku harus segera pulang. Ibuku masih menungguku pulang untuk memasak. Dia tidak terlalu gesit, kata Zhou Yike dengan sedikit malu. Saat ini Lin Xuan keluar dari dapur dan berkata kepadanya sambil tersenyum, makanan akan segera siap Yike, kamu bisa tinggal dan makan malam bersama kami lagi pula, kamu akan menjadi karyawan saya di masa depan, saya akan membungkuskan sebagian untuk ibumu nanti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan, Zhou Yike tidak bisa menolak lagi jadi dia mengangguk dan setuju, baiklah kalau begitu terima kasih banyak karena sudah merepotkan. Segera Lin Xuan membawa makanan yang sudah disiapkan ke meja dan semua orang duduk di sekitarnya dan mulai menikmati makan malam. Setelah makan malam, Lin Xuan mengemudi dan mengantar Zhou Yike pulang bersama Li Mengyao. Di dalam mobil, Lin Xuan berkata kepada Zhou Yike, Yike, aku akan membantumu mencari toko yang cocok dalam beberapa hari. Kamu harus menjalankannya dengan hati-hati saat itu. Selama bisnisnya bagus, semua orang bisa menghasilkan uang. Ya, baiklah, Kak Lin Xuan, aku pasti akan bekerja keras, jawab Zhou Yike dengan percaya diri. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mengendarai mobil ke sebuah rumah tua. Aku di sini, terima kasih, kata Zhou Yike. Sama-sama, silakan hubungi saya jika Anda mengalami kesulitan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, Zhou Yike menjawab dengan berterima kasih. Setelah itu Lin Xuan dan Li Mengyao pergi. Selanjutnya Lin Xuan memesan sebuah toko di lantai bawah gedung Xuan Meng untuk membuka toko kue Xuan Meng yang diharapkan buka pada awal September. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu dan sekarang sudah bulan ke-7 setelah bayi-bayi itu lahir. Pagi ini aroma musim gugur semakin kuat. Setelah bangun di pagi hari, Lin Xuan dan Li Mengyao bermain dengan bayi-bayi di tempat tidur. Saat ini Dabao dan Xiaobao telah belajar duduk sendiri, kemampuan merangkak mereka menjadi semakin mahir, dan mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan keinginan kuat untuk menjelajahi hal-hal di sekitar mereka. Dabao sering memanjat Lin Xuan, duduk dengan nyaman di perutnya, dan tersenyum bahagia. Sebagai perbandingan, Xiaobao lebih suka tetap bersama Li Mengyao. Sore ini Lin Xuan secara khusus menyiapkan makanan pendamping berupa bubur ayam untuk bayi-bayi. Ini adalah pertama kalinya bayi-bayi mencicipi daging. Saya melihat Dabao duduk dengan patuh di kursi anak-anak yang lucu dengan mangkuk kecil berisi bubur ayam yang lembut dan berair berwarna cerah di depannya. Tangan kecilnya menari dengan sendok dengan gembira dan dia tidak sabar untuk meraih kelezatan yang menggoda di tangannya. Hahaha, jangan khawatir, biar ayah membantumu. Lin Xuan mengambil sendok kecil dari tangan Dabao sambil tersenyum, menyendok sesendok kecil, meniupnya dengan lembut, lalu dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Dabao memiliki pasta ayam di mulutnya, wajah kecilnya tembam seperti hamster kecil, dan dia tampak puas dan bahagia. Pada saat yang sama, dia mengoceh beberapa suara lucu. Tiba-tiba sebuah baba yang jelas keluar dari mulut kecil itu. Lin Xuan tertegun sejenak. Dia membelalakan matanya dan menatap Dabao di lengannya dengan terkejut.
Dabao, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan. Lin Xuan sangat bersemangat sehingga dia mengangkat Dabao dan tidak sabar untuk mengonfirmasinya lagi. Ayah Dabao membuka mulut kecilnya memperlihatkan gusinya yang belum tumbuh semua gigi dan terus berbicara sambil tersenyum. Hati Lin Xuan langsung meleleh, dia memeluk Dabao dan mencium pipi merah mudanya dengan keras. Istri-istri, apakah kamu mendengar bahwa Dabao bisa memanggil ayah sekarang? Lin Xuan berbalik dengan gembira dan berteriak kepada Li Mengyao. Benarkah Li Mengyao meletakkan apa yang dia lakukan berjalan cepat ke Lin Xuan dengan sukacita yang terpancar di matanya. Dabao, bisakah kamu memanggilku ibu-ibu? Li Mengyao dengan lembut mengangkat Dabao dan menatapnya dengan mata lembut dan penuh harap. Mama, mama. Dabao mengedipkan mata besarnya dan memanggil dengan suara bayi meniru pengucapan Li Mengyao. Sayang, Dabao juga bisa memanggilku ibu sekarang. Li Mengyao sangat senang, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Mereka sudah menunggu hari ini terlalu lama. Bagaimana dengan Xiao Bao? Bisakah Xiao Bao melakukannya? Lin Xuan bertanya. Aku akan pergi menjemputnya. Li Mengyao pertama-tama menaruh anak sulung kembali di kursi anak dan kemudian mengangkat anak bungsu. Xiao Bao, kemari dan panggil ibu, ibu. Li Mengyao membimbing Xiao Bao dengan lembut, matanya penuh harapan dan perhatian. Namun Xiao Bao hanya menatapnya dengan bodoh sambil mengoceh tanpa henti. Kadang-kadang dia bisa menirukan gerakan bibir ibunya tetapi tidak ada suara yang keluar. Haha, sepertinya Xiao Bao masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Li Mengyao tersenyum tak berdaya, matanya masih penuh cinta. Tidak apa-apa, mungkin sebentar lagi bisa. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini suara sistem terdengar lagi di benak Lin Xuan. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan 7 bulan menemani bayi-bayi. Satu set perhiasan ember gemilang musim gugur emas sebagai hadiah, sistem akan mengirimkannya dalam seminggu, harap periksa. Lin Xuan merasa sedikit penasaran mengapa sistem mengirim perhiasan lagi. Selain itu, set perhiasan ini adalah harta unik di dunia dan gaya desain serta paduan warnanya sangat cocok untuk musim gugur, kata sistem. Setelah mendengar ini, Lin Xuan dengan cepat membuka ponselnya dan melihat kalender lalu tersenyum. Sistemnya sangat masuk akal. Sore itu Li Mengyao menerima pemberitahuan dari sekolah bahwa semua guru baru akan pergi ke sekolah dasar nomor 1 distrik Haitian untuk rapat keesokan harinya. Jadi, keesokan paginya agar tidak menarik perhatian, dia mengendarai Xiaomi SU7-nya ke ruang konferensi sekolah. Yao Yao di sini Li Huiru berdiri dan melambai dengan penuh semangat ke arah Li Mengyao. Li Mengyao melihat Li Huiru dan Zheng Kiki duduk bersama dengan kursi kosong di tengah. Huiru, Kiki, selamat pagi. Li Mengyao berjalan mendekat, menyapa mereka dengan senyum, lalu duduk di kursi kosong. Yao Yao, kita sudah lama tidak bertemu, kata Li Huiru. Ya, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Zheng Kiki juga bertanya. Saya kembali ke kampung halaman suami saya dan kemudian tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak. Bagaimana dengan kalian? Apakah menyenangkan untuk pergi keluar dan jalan-jalan? Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Haha, sangat menyenangkan. Sayang sekali kamu harus mengurus anak-anak, kalau tidak, kami pasti akan mengajakmu ikut bersama kami, kata Li Huiru. Tidak masalah, akan ada kesempatan ketika anak itu besar nanti. Li Mengyao tersenyum lembut. Oh, saya harus bersiap-siap untuk bekerja ketika saya kembali. Saya sangat berharap bisa beristirahat beberapa hari lagi. Zheng Kiki menghela napas. Hei, sepertinya rapat akan segera dimulai, Li Mengyao mengingatkan semua orang. Bab 317, aku akan meninggalkan suamiku untuk sementara. Pada saat ini seorang wanita tua perlahan berjalan ke podium sambil memegang mikrofon hitam di tangannya dan matanya menatap semua orang di antara hadirin. Kemudian dia dengan lembut mengangkat gagang telepon ke bibirnya dan berkata dengan suara tegas namun lembut. Semuanya harap tenang, kita sekarang akan secara resmi mengadakan rapat pengukuhan untuk para guru dan staf baru sekolah dasar pertama di distrik Haitian, kota Jinghai. Para hadirin langsung terdiam dan semua orang menatap wanita cantik dan anggun di atas panggung dengan saksama. Halo semuanya, saya Wen Bixia, Kepala Sekolah Dasar Pertama Distrik Haitian, Kota Jinghai. Saya sangat senang bertemu Anda di sini dan saya juga sangat senang melihat begitu banyak kolega baru yang datang. Kemudian kepala sekolah Wen memperkenalkan secara rinci informasi dasar tentang budaya sejarah sekolah dan filosofi pendidikan serta menekankan penekanan sekolah pada pengembangan profesional guru. Akhirnya, dia berkata, untuk membantu Anda beradaptasi dengan pekerjaan mengajar di sekolah dengan lebih cepat, sekolah akan mengatur Anda untuk pergi ke kota Kangning di provinsi tetangga selama 2 minggu pelatihan sekolah. Mohon persiapkan diri Anda. Mendengar ini, hati Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berdebal. Bukankah itu berarti saya akan berpisah dari suami saya selama setengah bulan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kehilangan. Namun Li Huiru dan Zheng Kiki yang duduk di sebelah mereka tampak sangat bersemangat. Bagi mereka ini hanyalah perjalanan lain. Mata Li Huiru berbinar dan dia berkata dengan semangat, "Hei, ku dengar hotpot di Corning City sangat lezat." Zheng Kiki juga bergema dengan semangat. Juga, aku dengar musim gugur di Corning sangat indah. Tanda hubung.
Setelah pertemuan, mereka bertiga pergi ke tempat parkir sekolah bersama. Sampai jumpa besok, Yao Yao, Li Huiru, dan Zheng Qiki melambai. Oke, sampai jumpa besok. Li Mengyao menanggapi mereka dengan senyuman lalu membuka pintu mobil dan masuk menyalakan mobil dan perlahan keluar dari kampus menuju Haitian Yijing. Setelah beberapa saat kami tiba di tujuan kami. Ketika dia sampai di rumah, Li Mengyao mencium aroma makanan begitu dia memasuki pintu. Setelah dia berganti sandal, dia tidak sabar untuk pergi ke dapur. Lin Xuan sibuk memasak di dapur. Dia mengenakan setelan rumah longgar dan rambutnya sedikit berantakan, tetapi dia tetap terlihat tampan dan menawan. Mendengar langkah kaki, dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa itu adalah Li Mengyao yang masuk. Senyum lembut muncul di wajahnya. Istriku sudah kembali. Ya, baru saja kembali. Li Mengyao menjawab dengan lembut, lalu berjalan di belakang Lin Xuan, mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk pinggangnya, menempelkan wajahnya ke punggungnya yang lebar dan merasakan suhu tubuh serta napasnya. Lin Xuan merasakan kelembutan di punggungnya dan sudut mulutnya sedikit. Dia meletakkan sekop di tangannya berbalik dan memeluk Li Mengyao erat-erat di lengannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan ringan dan bertanya dengan lembut, ada apa kamu merindukanku? Li Mengyao tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, aku hanya merindukanmu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri berjinjit dan mencium bibir Lin Xuan lagi. Kali ini ciumannya menjadi penuh gairah dan berlama-lama dan Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menikmatinya. Setelah beberapa saat Lin Xuan melepaskan bibir Li Mengyao menyentuh kepalanya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, sayangku, kamu pasti lapar, ayo cuci tangan dan makan. Oke, Li Mengyao tersenyum tipis. Saat ini Lin Xuan samar-samar merasa bahwa istrinya tampak sedikit tertekan. Ketika dia hendak bertanya, Li Mengyao sudah mencuci tangannya dan mengeluarkan lauk makan siang satu persatu. Setelah makan siang, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke ranjang besar di kamar tidur utama untuk beristirahat. Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat dalam pelukannya merasakan tubuhnya yang lembut sementara Li Mengyao diam-diam menyandarkan kepala kecilnya di dada Lin Xuan. Sayang, aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Li Mengyao tiba-tiba. Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Mengyao dengan senyum lembut di wajahnya, ada apa sayang? Li Mengyao terdiam sejenak seolah ragu tentang bagaimana mengungkapkan pikirannya. Hanya saja aku akan jauh dari suamiku untuk sementara waktu. Mendengar ini, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu bertanya dengan terkejut, hah? Ada apa? Li Mengyao menunduk, memainkan ujung pakaian Lin Xuan dengan tangannya dan berbisik, sekolah telah mengorganisir kami guru-guru baru untuk pergi ke kota Kangning di provinsi lain untuk pelatihan. Waktunya sekitar 2 minggu. Apakah istriku merasa sedikit tertekan karena ini? Lin Xuan berkata dengan lembut. Ya, dengan begini aku tidak akan bisa melihat suamiku selama setengah bulan. Li Mengyao mengangkat kepalanya dengan ekspresi sedih dan menatap mata Lin Xuan. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa, mencubit hidung Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum, kupikir ada apa? Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia langsung tidak senang. Dia cemberut dan memprotes, ini masalah besar. Apakah suamiku tidak ingin bertemu denganku setiap hari? Tentu saja aku mau. Bagaimana kalau begini, suamiku akan belajar bersamamu? Lin Xuan tersenyum lembut. Mendengar ini, Li Mengyao tidak bisa menahan tawa. Aku pernah mendengar orang tua menemani anak-anak mereka belajar, tetapi aku belum pernah mendengar suami menemani anak-anak mereka belajar. Kapan kita pergi? Lin Xuan memeluk Li Mengyao lebih erat. Besok pagi, kata Li Mengyao dengan lembut. Lin Xuan mengangguk dan dia menunduk lagi untuk mencium pipi halus Li Mengyao merasakan kelembutan dan kehalusan kulitnya. Kalau begitu aku akan mencari waktu untuk datang dan menemuimu, bisik Lin Xuan. Oke, Li Mengyao menyipitkan matanya dan menikmati ciuman Lin Xuan. Tanda hubung. Pada waktu berikutnya, Li Mengyao terus menempel pada Lin Xuan. Setelah bangun, mereka berdua merawat bayi lucu bersama dan mengajak bayi itu jalan-jalan di taman villa. Mereka juga pergi ke ruang bermain di lantai dasar villa untuk bermain bersama. Di malam hari mereka berjalan santai bergandengan tangan di pantai sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Tak lama kemudian malam tiba dan sudah waktunya untuk tidur. Li Mengyao mulai mengepak barang bawaannya dan Lin Xuan membantu. Dia melipat pakaiannya satu persatu dan memasukkannya ke dalam koper sementara Lin Xuan bertanggung jawab untuk mengatur barang-barang lainnya. Keduanya memiliki pemahaman yang sempurna satu sama lain. Bagaimana kita akan pergi ke kota Corning besok? Tanya Lin Xuan. Mari kita naik kereta api berkecepatan tinggi bersama besok, jawab Li Mengyao dengan santai sambil mengemasi pakaiannya. Bukankah itu berarti kita harus duduk lama? Aku melihat jadwalnya, mungkin akan memakan waktu sekitar 6 jam. Saat Li Mengyao berbicara, dia terus mencari pakaian yang dia butuhkan di lemari. Lama sekali, mengapa kita tidak naik pesawat bersama saja, saran Lin Xuan. Tidak perlu, aku tidak bisa meminta perlakuan khusus langsung. Selain itu, Li Huiru dan Zheng Qiki telah menemaniku selama ini. Li Mengyao mengeluarkan sepasang jeans dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper, lalu datang ke Lin Xuan, mengangkat kepalanya, dan menciumnya. Sayang, tolong bantu aku melipat pakaian, kata Li Mengyao dengan suara lembut.
Lin Xuan mengangguk penuh kasih sambil melipat pakaian sambil memeriksa kondisi cuaca di kota Corning di ponselnya. Istri, cuaca di Corning sepertinya lebih dingin dari sini. Kamu harus tetap hangat dan ingat untuk memakai lebih banyak pakaian, Lin Xuan mengingatkan dengan prihatin. Aku tahu aku membawa mantel tebal, Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Saat mematikan lampu dan akan tidur di malam hari, Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat dengan tubuh lembutnya menempel padanya. Lin Xuan merasakan kehangatan dan keharumannya, tetapi pada saat yang sama dia juga merasakan tangan kecilnya bergerak-gerak di tubuhnya. Istri, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Xuan meraih tangan kecilnya yang nakal, suaranya rendah dan magnetis. Menurutmu apa? Li Mengyao menatapnya sambil tersenyum, suaranya penuh godaan. Kamu ada perjalanan bisnis besok, jadi tidurlah lebih awal, kata Lin Xuan. Tapi aku tidak mau tidur, kata Li Mengyao dengan genit. Itulah yang kamu katakan. Kemudian bibir panas pria itu menekan ke bawah. Bab 318, aku memikirkanmu. Keesokan paginya Lin Xuan mengucek matanya dan membukanya dengan sayu. Dia melihat Li Mengyao duduk di depan meja rias dan mulai merias wajah sederhana. Dia bertanya dengan lembut, istri, jam berapa kita berangkat? Li Mengyao tersenyum dan menjawab, suami kamu sudah bangun, kereta api berkecepatan tinggi tidak akan mulai berjalan selama 2 jam lagi. Lin Xuan mengangguk lalu duduk dari tempat tidur meregangkan tubuh dan berkata, kalau begitu aku juga akan bangun. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan penuh kasih sayang untuk Li Mengyao. 1 jam kemudian Lin Xuan kembali ke kamar tidur utama dan berbisik, istri, sarapan sudah siap. Setelah mendengar suara itu, Li Mengyao berbalik dan menunjukkan senyum lembut tetapi kemudian membuat isyarat diam dan berkata dengan suara rendah sebayi-bayi masih tidur. Lin Xuan segera mengerti maksudnya. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dengan langkah ringan dan berdiri dengan tenang di samping Li Mengyao. Li Mengyao menatap Dabao dan Xiao Bao dengan lembut, matanya penuh cinta. Dia dengan lembut membelai pipi anak-anak itu dan bergumam pada dirinya sendiri, ibu akan pergi sebentar, sayang, kalian harus mendengarkan ayah. Dan ingatlah untuk memikirkan ibu. Saat ini, bayi-bayi itu masih menutup mata mereka dengan tenang tenggelam dalam mimpi. Li Mengyao mengambil Dabao dan Xiao Bao masing-masing dan dengan lembut mencium wajah kecil mereka yang lembut. Akhirnya Li Mengyao memegang tangan Lin Xuan perlahan berjalan keluar dari ruangan dan turun ke bawah untuk sarapan bersama. Istri, kamu berpakaian seperti wanita profesional hari ini. Lin Xuan memandang Li Mengyao dan tersenyum. Dia tampak sangat berbeda dari gaya polosnya sebelumnya, mengenakan t-shirt lengan panjang slim katun putih sederhana namun elegan dan celana jeans high-waist lurus berwarna biru muda. Kaki celananya sedikit digulung, memperlihatkan pergelangan kakinya yang putih dan ramping. Dia mengenakan sabuk kulit coklat yang indah di pinggangnya, menonjolkan pinggangnya yang ramping. Akhirnya mengenakan mantel krem pendek yang hangat dan menambah sentuhan fashion. Pakaian ini membuat Li Mengyao terlihat cakap dan rapi memancarkan pesona unik. Apakah terlihat bagus? Saya memakainya seperti ini dengan sengaja. Ketika Li Mengyao mendengar pujian Lin Xuan, senyum bahagia muncul di wajahnya. Istriku terlihat bagus dalam pakaian apapun, jawab Lin Xuan dengan cinta di matanya. Pria yang memuji istrinya adalah yang terbaik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan, Li Mengyao merasa bahagia dan mendongak lalu mencium Lin Xuan dengan lembut. Oke, mari kita sarapan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua pergi ke ruang tamu untuk menikmati sarapan cinta yang indah bersama. Setelah sarapan, Lin Xuan dengan hati-hati meletakkan koper Li Mengyao di bagasi Hongqi Guoya dan kemudian mereka berdua masuk ke mobil. Lin Xuan menyalakan mobil dan perlahan keluar dari garasi dan menuju stasiun kereta api kecepatan tinggi Jinghai. Sekitar setengah jam kemudian kami tiba di stasiun kereta api kecepatan tinggi Jinghai. Sayang, bantu aku memasang sabuk pengamanku. Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan senyum menawan. Lin Xuan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia bergerak mendekat, pertama-tama membuka sabuk pengaman penumpang, lalu mengangkat kepalanya dan menatap dalam-dalam Li Mengyao. Li Mengyao juga menatap Lin Xuan dengan mata penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian dia dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya, memeluk erat leher pria itu, dan mengambil inisiatif untuk menawarkan bibirnya yang manis. Setelah berciuman untuk waktu yang tidak diketahui, mereka berdua keluar dari mobil. Lin Xuan membuka bagasi mobil, mengeluarkan koper di dalamnya dan menyerahkannya kepada Li Mengyao. Sayang, aku pergi, ingatlah untuk melakukan panggilan video setiap hari. Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku akan, Lin Xuan menjawab dengan lembut. Setelah itu Li Mengyao perlahan melepaskan tangannya berbalik dan berjalan menuju stasiun kereta api berkecepatan tinggi dengan langkah ringan. Saat ini, Li Huiru dan Zheng Qiki sudah menunggunya di depan pintu. Ketika mereka melihat Li Mengyao, mereka dengan gembira melambai dan menyapanya, Yao Yao. Sini. Ketika dia mendekat, Li Huiru tersenyum dan menggoda, aku melihatmu dan suamimu berpelukan dari kejauhan. Ya, hahaha, ini hanya setengah bulan, bukan setengah tahun, Zheng Qiki juga bercanda. Hei, kalian berdua berhenti mengejekku, Li Mengyao tersipu. Lin Xuan melihat Li Mengyao dan rekan-rekannya berjalan ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi, lalu kembali ke mobil, menyalakan mobil, dan pergi. Tanda hubung.
Li Mengyao, Li Huiru, dan Zheng Qiki naik kereta api berkecepatan tinggi sambil mengobrol dan tertawa, lalu menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Mereka duduk bersebelahan dan mengobrol tentang rencana perjalanan mereka sepanjang jalan. Li Mengyao menopang dagunya dengan satu tangan sambil melihat pemandangan di luar jendela, pikirannya berangsur-angsur melayang. Sinar matahari menyinari wajahnya melalui jendela mobil, menyoroti garis wajahnya yang indah. Yao Yao, adakah tempat yang ingin kamu kunjungi? Zheng Qiki melihat bahwa Li Mengyao tampak linglung dan tidak bisa menahan diri untuk menepuk pundaknya dan bertanya dengan lembut. Li Mengyao kembali sadar dan menjawab dengan senyuman. Aku baik-baik saja, aku akan ikut kalian ketika saatnya tiba. Oh, Yao Yao masih memikirkan suamimu, Li Huiru tiba-tiba menyela dengan nada menggoda. Tentu saja, Li Mengyao mengakui dengan wajah memerah. Ngomong-ngomong Yao Yao, aku menghitung sepertinya kamu hamil sebelum lulus kuliah, kata Zheng Qiki dengan ekspresi penuh gosip di wajahnya. Iya, cepat beritahu kami bagaimana kamu bertemu suamimu, tanya Li Huiru dengan tidak sabar. Itu dia. Li Mengyao kemudian mengarang sebuah cerita romantis untuk kedua rekannya yang suka bergosip. Kereta terus bergerak maju, pemandangan di luar jendela terus berubah dan Li Mengyao mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada suaminya. Sayang, apa? Tak lama kemudian ada balasan di ponselnya. Aku sedang memikirkanmu. Bab 319 mengeceknya tak lama setelah pergi. Setelah melihat pesan ini, sudut mulut Li Mengyao sedikit terangkat memperlihatkan senyum tipis. Jari-jarinya menari ringan di layar ponsel dan dia dengan cepat mengetik beberapa kata. Di mana kamu merindukanku? Pihak lain segera menjawab, aku menginginkan segalanya terutama mulut kecilmu. Wajah Li Mengyao memerah dan dia dengan cepat mengirim pesan lain tak tahu malu. Kemudian dia bertanya apa yang sedang dilakukan suamimu sekarang. Pihak lain segera membalas, saya sedang di kantor sekarang. Setelah meninggalkan stasiun kereta api berkecepatan tinggi, Lin Xuan langsung menuju gedung Xuanmeng. Saat ini dia sedang berbaring dengan nyaman di kursi kantor ketua yang nyaman dan luas sambil bermain ponsel dengan santai. Li Mengyao menjawab, kalau begitu ambil selfie dan kirimkan padaku. Lin Xuan bertanya dengan bingung, apa yang sedang dilakukan istriku, apakah kamu memeriksaku segera setelah aku pergi? Li Mengyao berkata dengan nada manja, aku hanya memeriksamu, kirimkan dengan cepat. Lin Xuan tersenyum tak berdaya dan kemudian mengirim foto. Li Mengyao tidak sabar untuk mengeklik foto itu dan tertegun sejenak. Di foto itu, Lin Xuan menempelkan wajahnya erat-erat ke layar ponsel dan mengambil foto lucu ini. Wajahnya hampir memenuhi seluruh layar ponsel membuat orang tertawa. Suamiku jelek sekali. Li Mengyao melihat foto yang dikirim oleh Lin Xuan dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak lalu mengirim kalimat ini dan melampirkan emotikon jijik. Ketika Lin Xuan melihat pesan itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Istri, kirimkan aku foto selfie juga. Li Mengyao menjawab dengan genit, apa yang kamu lakukan? Selalu istri yang mengecek suami, bukan suami yang mengecek istri. Pada saat yang sama, itu disertai dengan ekspresi kecil yang bangga. Melihat ini, Lin Xuan dengan cepat mengirim pesan suara. Aku hanya ingin melihat foto istriku, tidak bolehkah? Kemudian dia membuat ekspresi menyedihkan lainnya. Tidak lama kemudian ponsel Lin Xuan berbunyi. Dia membukanya dan melihat sebuah foto di layar. Itu adalah foto selfie Li Mengyao yang sedang duduk di kursi kereta api cepat. Dia bersandar dengan tenang di jendela dengan senyum manis di wajahnya dan di belakangnya adalah pemandangan di luar kereta yang surut dengan cepat. Lin Xuan begitu asyik dengan pemandangan itu, matanya penuh cinta, sehingga dia langsung membalas dengan emotikon yang mengatakan aku cinta kamu, cium kamu. Li Mengyao kemudian dengan malu-malu membalas dengan emotikon pah. Pada saat ini Li Huiru tiba-tiba bertanya kepada Yao Yao, apa yang kamu tertawakan? Kamu tertawa begitu bahagia. Li Mengyao kembali sadar, menyimpan ponselnya dengan panik, dan berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa, tadi kita sedang membicarakan apa? Zheng Qiki terdiam. Sepertinya kamu tidak mendengar sepatah kata pun yang baru saja aku katakan. Yao, tanda hubung. Melihat istrinya berhenti mengirim pesan, Lin Xuan mematikan teleponnya dan mulai menelusuri file di komputernya dengan hati-hati. 1 jam berlalu dalam sekejap dan pada saat ini ada sedikit ketukan di pintu. Silakan masuk. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu dengan tenang. Liu Wende mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke kantor. Tuan Lin. Liu Wende berjalan menghampiri Lin Xuan dan menyapanya dengan hormat. Tuan Liu, ada yang bisa saya bantu? Lin Xuan bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk menjamu Liu Wende dan membuatkannya secangkir teh. Liu Wende mengambil cangkir tehnya, menyesapnya lalu meletakkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Direktur Lin, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang pemilihan eksekutif perusahaan. Lin Xuan mengangguk sedikit lalu bertanya, apakah Anda berbicara tentang kandidat manajer umum cabang di distrik Haiti dan distrik Jinwan? Liu Wende mengangguk dan menjawab ya. Lin Xuan memandang Liu Wende dan bertanya, jadi siapa kandidat yang cocok sekarang? Liu Wende memperkenalkan secara detail saat ini manajer pemasaran Lu Hanwen, manajer lead Bang Zong Zeseng, manajer urusan umum Liu Xiang dan manajer keuangan Wang Juzong semuanya kemungkinan memenuhi syarat untuk posisi ini. Selain itu,
Bahkan Lin Xuan tidak memiliki kesan yang mendalam tentang orang-orang yang disebutkan kemudian sehingga pada dasarnya mereka dapat diabaikan. Tuan Liu, apa pendapat Anda tentang Lu Hanwen dan Zhong Zesheng? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Saya pikir mereka adalah pilihan pertama. Mereka tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga penuh keberanian. Liu Wende menjawab tanpa ragu. Bagus sekali, kalau begitu sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah mereka berdua. Saya akan mencari waktu untuk bertemu dengan mereka dalam beberapa hari ke depan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Waktu dengan cepat tiba saatnya untuk pulang kerja pada siang. Lin Xuan berjalan keluar dari kantor dan langsung naik lift ke pintu kantor Departemen RD di lantai 10. Saat ini para karyawan dari Departemen RD baru saja keluar dari kantor dan sedang bersiap-siap untuk turun ke restoran tepi laut perusahaan untuk makan siang. Namun ketika mereka melihat Lin Xuan keluar dari lift, mereka tertegun sejenak dan tidak berani bergerak maju. Lin Xuan melihat ekspresi terkejut dari para karyawan ini dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum hangat dan dia berkata dengan lembut, apakah aku begitu menakutkan? Sekarang waktunya pulang kerja, kalian harus pergi makan. Setelah mendengar kata-kata lembut Lin Xuan, semua orang kembali sadar seolah terbangun dari mimpi. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan salam mereka kepada Lin Xuan satu demi satu, lalu dengan hati-hati berjalan di sekitar Lin Xuan dan memasuki lift. Beberapa orang bahkan memilih untuk menuruni tangga di sebelahnya. Lin Xuan tersenyum tak berdaya lalu berjalan ke kantor manajer RD. Mendorong membuka pintu, Lin Xuan melihat Zhong Zesheng masih duduk di depan komputer sibuk bekerja dengan konsentrasi. Dia bersiul pelan lalu berkata sambil tersenyum sudah waktunya untuk pulang kerja, manajer Zhong. Zhong Zesheng mendongak setelah mendengar suara itu. Kerutan di wajahnya langsung mengendur dan senyum cerah muncul di wajahnya. Dia menanggapi dengan antusias Direktur Lin, mengapa Anda di sini? Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Lin Xuan menghampirinya dan meletakkan tangan di bahunya seperti saat mereka kuliah dan tersenyum aku datang untuk makan malam denganmu. Oke ayo pergi kata Zhong Zesheng dengan gembira. Namun saat berikutnya dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia langsung berhenti menatap Lin Xuan dengan curiga dan bertanya itu tidak benar. Bukankah kamu biasanya pulang untuk makan malam dengan istrimu? Kenapa hari ini? Istri saya sedang dalam perjalanan bisnis Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Zhong Zesheng tiba-tiba menyadari, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan tidak puas, lihat, aku tahu itu membuang-buang ekspresiku, jauhkan tanganmu, aku tidak akan pergi. Melihat ini, wajah Lin Xuan menjadi gelap dan tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata kepada Zhong Zesheng dengan sungguh-sungguh, aku sekarang memerintahkanmu sebagai ketua dewan untuk ikut denganku makan malam. Sayangnya, pejabat dengan peringkat lebih tinggi dapat menindas orang sampai mati. Zhong Zesheng hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Xuan juga tertawa dan bercanda, apa maksudmu satu tingkat lebih tinggi? Aku beberapa tingkat lebih tinggi darimu, berhenti bicara omong kosong dan ayo cari Kuanel. Setelah itu, keduanya berkendara ke restoran Xuan Meng secara terpisah. Hei saudara Xuan saudara Seng, mengapa kalian semua ada di sini? Ketika Zhou Kuan melihat Lin Xuan dan Zhong Zesheng, senyum terkejut muncul di wajahnya dan dia bergegas maju untuk menyapa mereka. Aku di sini untuk mengurus bisnismu, Zhong Zesheng menjawab sambil tersenyum. Benar sekali, mengapa kamu tidak datang ke tempatku lebih jarang? Bukankah aku mentraktirmu setiap saat? Tentu saja saudara Xuan adalah bosnya dan tidak memungut biaya, tetapi saudara Seng, kamu bukan Zhou Kuan berkata dengan nada bercanda. Berhenti bicara omong kosong dan bawakan hidangan lezatnya Zhong Zesheng mendesak. Bab 320 Xiao Bao juga bisa memanggil ibu dan ayah. Jadi mereka bertiga berjalan ke ruang pribadi restoran bersama-sama siap untuk menikmati makan siang mewah. Saudara Xuan, apakah kamu tidak pulang untuk makan siang hari ini? Zhou Kuan bertanya pada Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Dia, saudara iparnya pergi dalam perjalanan bisnis. Zhong Zesheng menjawab dengan cepat. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba memikirkan kami, kata Zhou Kuan dengan tiba-tiba menyadari. Menghadapi godaan teman sekamarnya, Lin Xuan hanya bisa memutar matanya tanpa berkata-kata dan terus makan. Saat ini, ponsel Lin Xuan berdering. Ketika dia membukanya, itu adalah pesan dari istrinya. Sayang, apakah kamu sudah makan? Foto profil Li Mengyao muncul disertai sapaan hangat. Aku sedang makan, jawab Lin Xuan sambil tersenyum, lalu dengan lembut menekan tombol rana untuk mengambil foto makanan mewah di depannya dan mengirimkannya ke Li Mengyao, lalu mengirim pesan, istri, apakah kamu sudah makan? Li Mengyao mengklik gambar itu dan yang muncul di matanya adalah makanan lezat dari restoran Xuan Meng favoritnya. Kemudian melihat kotak makan siang sederhana saya di kereta berkecepatan tinggi, saya tiba-tiba merasa itu membosankan. Aku juga ingin makan, Li Mengyao mengirim ekspresi menyedihkan. Kita bisa makan ketika istriku kembali, Lin Xuan menjawab dengan lembut. Pada saat yang sama, Zhou Kuan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, saudara Seng, apa yang sedang dilakukan saudara Jingming belakangan ini? Zhong Zesheng tersenyum dan menjawab, apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bekerja untuk tutorku di sekolah. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mari kita berfoto bersama dan mengirimkannya kepadanya. Lin Xuan meletakkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Itu ide yang bagus, kata Zhou Kuan dengan bersemangat. Jadi mereka bertiga berkumpul, tersenyum cerah ke arah kamera, dan mengambil foto grup.
Mereka memposting foto ini ke grup teman sekamar 622 dan juga menandai Chen Jingming. Tidak lama setelah Chen Jingming melemparkan sebuah emotikon sebuah bom yang meledak. Sialan, kalian bertiga menipu saya bahkan tanpa menelepon saya. Sore harinya Lin Xuan kembali ke Villa Haitian Yijing untuk tidur siang. Saat ini Zhang Sulan juga bergegas kembali dari kota Yunhai dan merawat bayi-bayi bersama Huang Xifang. Setelah Lin Xuan bangun, dia bermain dengan bayi-bayi di sofa di ruang tamu. Pada saat ini telepon berdering tiba-tiba. Itu adalah pesan dari Li Mengyao. Sayang, aku di kota Corning. Kemudian sebuah foto muncul. Dia berdiri dengan anggun di pintu masuk stasiun kereta api berkecepatan tinggi Corning, tersenyum cerah. Lin Xuan mulai merekam video. Di dalam gambar, dia menggoda Dabo dan Xiaobao membuat mereka tertawa bahagia dan berbisik istri, aku sedang bermain dengan bayi-bayi. Kemudian dia mengirim video itu ke Li Mengyao. Tidak lama setelah Li Mengyao membalas dengan pesan suaranya penuh harapan, apakah bayi-bayi merindukanku? Lin Xuan tersenyum dan menjawab, belum. Li Mengyao berkata dengan sedikit kekecewaan, kenapa bayi itu tidak merindukan ibu? Lin Xuan menghiburnya, hahaha bayi-bayi itu masih kecil dan mungkin belum menyadarinya. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan perjalanan dengan bus dan melakukan panggilan video dengan suamiku di malam hari. Setelah mengatakan ini, Li Mengyao naik bus menuju tujuannya. Tanda hubung. Saat malam tiba dan lampu menyala, saat itu sudah malam dalam sekejap mata. Pada saat ini Xiaobao tiba-tiba menyadari bahwa dia belum melihat ibunya sepanjang hari. Mulut kecilnya cemberut dan dia mulai menangis. Ketika Xiaobao mulai menangis, Dabo juga terinfeksi dan mulai menangis juga. Oh bayi jangan menangis, ayah masih di sini bersamamu. Lin Xuan mengangkat kedua bayi itu dengan sakit hati dan membujuk mereka dengan lembut. Namun, tidak peduli bagaimana mereka dihibur, kedua anak kecil itu tetap saja menangis. Lin Xuan tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video ke Li Mengyao. Segera wajah cantik Li Mengyao muncul di layar ponsel. Sayang, ada apa? Saat ini Li Mengyao sedang menikmati makan malam dengan rekan-rekannya. Istri, bayi-bayi merindukanmu, kata Lin Xuan tanpa daya. Coba saya lihat bayi-bayi saya, kata Li Mengyao dengan cemas. Kemudian Lin Xuan mengarahkan kamera ke Dabo dan Xiaobao dan melihat dua wajah kecil yang lucu masing-masing memenuhi setengah layar ponsel. Sayang, kenapa kamu menangis? Aku ibumu, Li Mengyao menghibur dengan senyum lembut. Dabo dan Xiaobao berhenti menangis seketika ketika mereka melihat wajah ibu mereka yang baik dan familiar. Mereka mengangkat tangan untuk menyentuh telepon, ingin Li Mengyao memeluk mereka. Mama, Dabo memanggil pertama kali. Lalu Xiaobao, yang awalnya tidak bisa berteriak, meniru kakaknya dan berteriak dengan suara bayi, Mama. Li Mengyao mendengar tangisan lembut anak-anak melalui layar dan hatinya meleleh seolah semua kelelahannya tersapu bersih. Dia menanggapi dengan lembut, ibu akan segera kembali, kalian harus baik dan patuh. Sejak saat itu Xiaobao juga mulai memanggil ayah dan ibu. Ketika bayi-bayi itu tertidur di malam hari, Li Mengyao akan menggunakan layar ponselnya untuk berbisik kepada mereka dan membujuk mereka untuk tidur. Lin Xuan menatap istrinya di layar ponsel, matanya penuh cinta, istriku, kamu sudah bekerja keras, istirahatlah yang baik. Li Mengyao mengangguk sedikit menunjukkan senyum manis dan menjawab, oke suami, kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik. Setelah itu, keduanya mengakhiri panggilan video. Lin Xuan perlahan berjalan ke kamar mandi menikmati kenyamanan yang dibawa oleh air panas. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidur tetapi mendapati bahwa tubuh lembut yang familiar hilang di sampingnya dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat yang sama, Li Mengyao yang berada di tempat lain berada dalam situasi yang sama. Dia tidak bisa tidur nyenyak tanpa kehadiran suaminya. Jadi mereka berdua berguling-guling di tempat tidur. Tanda hubung. Keesokan harinya setelah bangun dan sarapan, Lin Xuan mengendarai Hongqi Guoyanya ke gedung Xuan Meng. Dia pergi ke kantor ketua di lantai atas dan mulai memproses dokumen perusahaan. 1 jam kemudian dokumen itu hampir selesai diproses. Lin Xuan mengambil teleponnya dan menelepon Zeseng, datang ke kantorku, sekarang ada yang ingin aku sampaikan padamu. Tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu dan Zong Zeseng mendorong pintu terbuka dan masuk. Lin Xuan tersenyum dan menunjuk sofa di hadapannya sambil berkata, Zeseng datang dan duduk. Kemudian dia secara pribadi menyeduh teh, membawanya ke meja kopi, dan menuangkan 2 cangkir teh panas mengepul. Zong Zeseng berjalan ke sofa dan duduk. Dia menatap Lin Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Xuan, ada apa tiba-tiba mencariku? Lin Xuan menyesap teh dan berkata perlahan, perusahaan saat ini kekurangan posisi general manager untuk perusahaan cabang. Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Zong Zeseng tidak sabar untuk berkata. Saya pikir saya cocok. Tanda hubung. Bab 321 kakak ini untuk kakak. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya kandidat yang cocok? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Kamu meneleponku ke sini hanya untuk ini? Zong Zeseng tampak bingung. Apalagi, tentu saja Anda juga bisa merekomendasikan diri Anda sendiri, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Zong Zeseng tertegun sejenak, lalu dia duduk tegak dan berkata dengan serius, Ketua Lin, saya sekarang dengan sungguh-sungguh melamar kepada Anda untuk posisi manajer umum cabang Jinwan.
Zeseng, bukan karena saya tidak mempercayai Anda, tetapi Anda selalu menjadi seorang teknisi dan tidak memiliki pengalaman dalam penjualan, saya khawatir Anda tidak dapat mengatasinya. Lin Xuan sedikit mengangguk lalu berkata dengan sedikit khawatir. Ketua Lin yang mengatakan bahwa seorang teknisi tidak bisa menjadi manajer umum, aku hanya butuh ini. Kemudian Zhong Zeseng berbicara banyak tentang apa yang akan terjadi jika dia menjadi manajer umum cabang. Selama penampilan, dia bahkan berdiri penuh semangat. Lin Xuan duduk di sofa dan mendengarkan selama setengah jam penuh sebelum selesai. Oke, Zeseng, istirahat dulu, biarkan telingaku beristirahat juga, sayang sekali kamu tidak melakukan penjualan. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikannya pada akhirnya. Bagaimana menurutmu, Saudara Xuan? Apakah aku cocok? Zhong Zeseng duduk dan bertanya dengan penuh harap. Xuan menatapnya sambil tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Alih-alih, dia berdiri, berjalan ke meja, mengambil sebuah dokumen, dan menyerahkannya kepada Zhong Zeseng. Perhatikan baik-baik. Zhong Zeseng buru-buru mengambil dokumen itu dan menunjukkan kegembiraan setelah melihatnya. Zhong Zeseng mengambil dokumen itu dan melihatnya, dan langsung menjadi bersemangat. Kakak Xuan, kamu sangat baik padaku. Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal bahwa dokumennya sudah siap. Aku membuang lebih dari setengah jam untuk berbicara. Jika kamu mendapat promosi, bekerjalah dengan keras. Jika tidak, aku akan mencopotmu, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku berjanji untuk menyelesaikan tugas ini, kata Zhong Zeseng dengan tegas. Dia melihat dokumen di tangannya lagi, mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar, dan dengan hati-hati meletakkannya kembali di meja Lin Xuan. Saudara Xuan, jika tidak ada lagi, saya akan kembali dan sibuk dulu. Lin Xuan mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuannya. Melihat ini, Zhong Zeseng berbalik dan meninggalkan kantor ketua. Beberapa detik kemudian dia menjulurkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Xuan, bagaimana kalau kita berkumpul malam ini? Di tempat lama. Oke, Lin Xuan meletakkan cangkir teh di tangannya dan menjawab. Setelah Zhong Zeseng kembali, Lin Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lu Hanwen, memintanya untuk datang ke kantornya juga. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan renyah di pintu. Masuk, jawab Lin Xuan. Pintu perlahan didorong terbuka dan Lu Hanwen masuk dan berdiri dengan hormat di depan Lin Xuan. Direktur Lin, apakah Anda mencari saya? Manajer Lu, silakan duduk. Lin Xuan tersenyum dan dengan ramah memberi isyarat agar Lu Hanwen duduk dan juga dengan serius menyuguhkannya secangkir teh panas. Apa yang Direktur Lin ingin saya lakukan? Lu Hanwen bertanya dengan hormat sambil duduk berhadapan dengan Lin Xuan. Begini, mulai sekarang, Anda bisa secara bertahap menyerahkan pekerjaan di tangan Anda kepada orang lain untuk ditangani, kata Lin Xuan perlahan. Mendengar ini, Lu Hanwen terkejut dan bertanya dengan cepat, Direktur Lin, apakah Anda berencana untuk memecat saya? Apakah karena saya selalu lembur di perusahaan dan membuang banyak listrik? Saya dapat memperbaiki masalah ini, mulai sekarang saya akan bekerja lembur di rumah. Selain itu saya memiliki orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil untuk diurus dan saya sudah berusia 35 tahun. Jika saya kehilangan pekerjaan ini saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga dan hidup saya. Jadi Tuan Lin, tolong jangan pecat saya. Lin Xuan terkejut ketika mendengar ini. Aku belum selesai bicara. Jadi dia tersenyum dan menjelaskan, siapa bilang aku akan memecatmu? Jika aku memecatmu, bukankah perusahaan kita akan kehilangan orang yang cakap? Setelah mendengar ini, Lu Hanwen tampak sedikit lega tetapi masih bertanya dengan sedikit keraguan, jadi, Tuan Lin, apa maksud Anda? Lin Xuan sedikit mengangkat bibirnya dan melanjutkan, saat ini, cabang distrik Haitian baru saja didirikan dan kondisi di semua aspek belum cukup matang. Kita membutuhkan seseorang untuk memimpin semua orang untuk bekerja bersama. Jadi saya ingin Anda menjadi manajer umum cabang distrik Haitian, apakah Anda bersedia? Setelah mendengarkan ini, ekspresi sedih Lu Hanwen langsung berubah menjadi ekstasi dan dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Tentu saja saya bersedia. Terima kasih banyak Direktur Lin atas kepercayaan dan dukungan Anda. Tanda hubung. Setelah Lin Xuan menyelesaikan 2 tugas penting perusahaan, dia melihat waktu dan mendapati bahwa sudah pukul 11. Dia berpikir tidak ada masalah penting lain yang harus ditangani hari ini, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dan pulang. Ketika dia kembali ke rumah, Dabo sedang duduk di pangkuan Zhang Xulan. Melihat Lin Xuan datang, si kecil segera berteriak dengan gembira, "Ayah!" Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia dengan cepat berjalan ke Dabo, dengan lembut mengangkatnya, dan berkata dengan lembut, "Oh sayangku, ayah sudah kembali." Ketika Dabo melihat ayahnya yang familiar, senyum bahagia terukir di wajahnya. Dia menggeliat-geliatkan tubuh kecilnya dengan gembira dan melambaikan tangan dan kakinya yang kecil. "Bu, di mana Xiao Bao?" Lin Xuan bertanya kepada ibunya sambil memeluk Dabo. Zhang Xulan menjawab dia sedang tidur di kamar dan si Fang sedang menjaganya. Tepat pada saat ini Lin Sisi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berteriak, "Ibu, kakak, aku sudah pulang kerja." Aku melihat dia memegang beberapa kotak ekspres di tangannya yang jelas baru saja diambil. "Sisi, apa yang kamu pegang di tanganmu?" Zhang Xulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Sisi berkata dengan bersemangat, "Bu, ini hadiah kecil yang kubeli untukmu, dan aku membelinya dengan uangku sendiri." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke ruang tamu dan duduk dengan tidak sabar mulai membuka kotak-kotak ekspres satu persatu. "Bu, ini hadiah untukmu, dan ini untuk Bibi Fang."
Lin Sisi mengeluarkan 2 kotak hadiah indah dan meletakkannya di atas meja di ruang tamu. Bagaimana dengan saudara laki-laki? Lin Xuan bertanya. Lin Sisi memutar matanya ke arahnya dan berkata, saudara, kamu kaya dan berkuasa, hadiah apa lagi yang kamu inginkan? Kemudian dia membuka paket lain dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Kakak bilang tidak, tapi bukankah ini masih membeli hadiah untuk saudara? Lin Xuan berkata sambil tersenyum, tetapi tepat saat dia akan membukanya, Lin Sisi mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Saudara, ini untuk adik ipar saya. Lin Xuan. Setelah keluarga selesai makan siang, Lin Xuan kembali ke kamar tidur utama dan langsung menjatuhkan diri ke ranjang besar yang empuk. Lin Xuan menyipitkan matanya dan tubuhnya berangsur-angsur rileks. Saat dia hendak menutup mata dan tidur siang, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang baru di meja samping tempat tidur. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak hadiah itu, membukanya dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa itu adalah model Mesia Gundam kecil yang sangat indah. Sepertinya itu tidak murah. Saat itu dia melihat selembar kertas tertekan di bawah model. Lin Xuan tersenyum sedikit setelah melihatnya ada seringai yang digambar oleh Lin Sisi di catatan itu. Ada baris kata di sebelah wajah hantu. Kakak bodoh. Tanda pisah. Bab 322 Lin Xuan mari bicara. Malam tiba dan lampu menyala. Lin Xuan bersiap untuk pergi makan malam dengan teman-teman sekamarnya di universitas pada waktu yang telah disepakati. Dia berjalan menuju garasi, melirik setiap mobil, dan tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya sudah lama sejak dia mengendarai Lamborghini Lightning yang keren itu. Dengan sebuah ide di benaknya, Lin Xuan langsung berjalan ke Lamborghini, dengan lembut membuka pintu dan masuk. Mesin dinyalakan dan dengan raungan rendah dan kuat mobil itu keluar dari garasi seperti anak panah dan langsung menuju Universitas Jinghai. Karena mobil Chen Jingming dibawa pergi oleh pacarnya, Lin Xuan harus menjemputnya terlebih dahulu. Sekitar setengah jam kemudian Lin Xuan mengendarai mobil sport Lamborghini perlahan ke kampus Universitas Jinghai. Di sepanjang jalan, tak terhitung pasang mata menatap mobil sport mewah ini yang memperlihatkan ekspresi iri atau kagum. Lin Xuan mengendarai mobil ke lantai bawah gedung laboratorium tempat Chen Jingming berada dengan mudah. Para mahasiswa yang lewat di sepanjang jalan semuanya penasaran dengan mobil mewah yang mempesona ini dan mereka semua menebak kecantikan mana yang akan dijemput Lin Xuan di sini. Terlebih lagi, beberapa gadis datang langsung ke jendela mobil untuk bertanya dan mencoba mengobrol dengan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan mengabaikan orang-orang ini dan selalu mempertahankan sikap acuh tak acuh. Lebih dari 20 menit berlalu sebelum Chen Jingming akhirnya bergegas turun dari gedung laboratorium. Sekilas, dia melihat sebuah Lamborghini terparkir tidak jauh dari sana dan Lin Xuan yang sedang asyik bermain ponsel di dalam mobil. Maafkan aku, Saudara Xuan, aku terlambat. Sial, kenapa kamu mengganti mobilmu lagi? Dan itu mobil sport Denyu, kata Chen Jingming dengan terkejut. Cepat masuk ke mobil, aku sudah sangat lapar menunggumu, kata Lin Xuan. Oh oke, ini semua karena instrukturku tiba-tiba memintaku untuk memberikan beberapa data eksperimen barusan, jadi aku terlambat. Chen Jingming duduk di kursi penumpang dan mengeluh sambil memasang sabuk pengamannya. Oke, ayo pergi ke tempat lama, Zhou Kuan dan Ze Seng seharusnya sudah menunggu di sana, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kemudian dia menyalakan Lamborghini dan melaju keluar dari Universitas Jinghai setelah raungan. Tanda pisah. Kamu sudah lama tidak ke sini. Kamar pribadi sudah dipesan untukmu. Pemilik wanita itu tersenyum dan dengan hangat menyambut mereka ke toko. Ya, terakhir kali kami datang ke sini adalah ketika kami baru lulus dari perguruan tinggi, kata Zhou Kuan dengan emosi. Waktu berlalu begitu cepat. Anda ingin memesan apa? Saya akan memberi Anda diskon 20%, kata pemilik warung sambil mengeluarkan pulpen dari sakunya, siap untuk menuliskannya. Atur saja beberapa hidangan khas. Lin Xuan tersenyum sedikit, mengungkapkan kepercayaannya pada pemilik wanita itu. Oke, tunggu aku. Kemudian pemilik wanita itu tersenyum dan meninggalkan kamar pribadi. Saudara-saudara, hari ini saya yang traktir. Zhong Zeseng berkata dengan bangga. Wah, ada apa ini? Kenapa kamu begitu murah hati hari ini? Chen Jingming bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, Saudara Xuan mempromosikan saya menjadi manajer umum cabang. Wajah Zhong Zeseng dipenuhi dengan sukacita dan kebanggaan. Kalau begitu, aku akan memberimu makanan yang enak hari ini. Aku akan meminta pemiliknya untuk membawakan hidangan yang paling mahal. Setelah mengatakan itu, Zhou Kuan tidak sabar untuk keluar dari kamar pribadi dan pergi ke pemilik warung untuk memesan makanan. Jingming, sekarang hanya kita yang kurang. Bagaimana kabarmu? Lin Xuan bertanya. Ya, begitulah. Aku sudah menyelesaikan tahun pertama sekolah pasca sarjana dan aku sangat sibuk sekarang. Chen Jingming menjawab dengan desahan tak berdaya. Lihatlah kalian semua sekarang satu persatu kalian semua bersinar di bidang favorit kalian, tetapi aku masih dalam kesulitan. Chen Jingming mengeluh agak kesal. Tahan sebentar lagi, segera setelah aku memiliki kesempatan, aku akan mengatur agar kamu datang untuk bekerja di perusahaan. Lin Xuan menghibur. Aku mengandalkanmu, kakak Xuan. Chen Jingming berkata dengan berterima kasih. Mengapa kita harus membicarakan hal-hal ini di antara saudara? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Tanda pisah. Pada saat ini Li Mengyao yang berada jauh di kota Corning menjalani kehidupan yang pada siang hari, dia belajar kursus pelatihan sekolah dengan serius dan pada malam hari dia pergi keluar dengan rekan-rekannya untuk melihat makanan lezat setempat. Hari itu mereka datang ke toko makanan penutup selebriti internet yang populer.
Gaya dekorasi toko ini sangat hangat dan imut membuat orang merasa sangat nyaman. Li Mengyao memesan strawberry pearl souffle. Ketika pelayan membawakan hidangan penutup yang sangat indah ke meja, aroma susu yang kaya langsung memenuhi udara, membuat orang mengeluarkan air liur. Dia mengambil sendok dan dengan lembut menyendok sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa luar biasa yang meleleh di mulutnya membuatnya menutup matanya tanpa sadar dan menikmati kelezatan tak tertandingi ini sepuasnya. Tiba-tiba Li Mengyao memikirkan suaminya, jadi dia mengangkat teleponnya, mengambil foto, dan mengirimkannya ke Lin Xuan dengan teks suami, strawberry pearl souffle di sini enak. Tak lama kemudian Lin Xuan menerima pesan itu dan membalas suamiku juga bisa membuat ini. Aku akan membuatnya untukmu ketika kamu kembali. Li Mengyao tersenyum tipis ketika melihatnya dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Jadi dia mengirim emotikon cinta untukmu. Lalu dia bertanya kepada suami, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Lin Xuan dengan cepat menjawab, aku sedang makan malam di luar dengan teman sekamarku. Oh, kalau begitu bersenang-senanglah tapi jangan bermain terlalu larut, Li Mengyao mengingatkan. Jangan khawatir, aku akan mendengarkan istriku, jawab Lin Xuan sambil tersenyum. Setelah Lin Xuan dan saudara-saudaranya selesai makan malam, mereka mulai bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Lin Xuan mengantar Chen Jingming kembali ke sekolah. Setelah tiba di tujuan, Chen Jingming keluar dari mobil dan melambaikan tangan, selamat tinggal saudara Xuan. Aku kembali dulu, sampai jumpa lain waktu. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban oke, tidak masalah, buat janji lain waktu. Kemudian dia menyalakan kembali mobilnya dan perlahan keluar dari kampus. Saat dia baru saja berjalan keluar dari gerbang sekolah, dia tiba-tiba merasa sedikit haus. Jadi dia memarkir mobilnya di pinggir jalan, berjalan cepat ke toko serba ada di gerbang sekolah, dan membeli sebotol air kebahagiaan rumah gemuk. Buruk comfortable Lin Xuan kembali ke mobil, meneguk banyak dan bersendawa dengan puas. Tepat ketika dia akan terus pergi, sebuah suara tiba-tiba datang. Lin Xuan, ini benar-benar kamu. Lin Xuan tanpa sadar menolehkan kepalanya dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah mantan pacarnya, Ye Zixuan. Wajah Ye Zixuan dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pacar malang yang pernah dia benci sekarang mengendarai mobil sport Lamborghini yang berharga. Lin Xuan tidak ingin mengatakan apapun lagi padanya dan siap untuk menginjak pedal gas dan pergi. Namun pada saat ini Ye Zixuan tiba-tiba bergegas ke depan mobil dan menghalangi jalannya. Lin Xuan, tunggu sebentar. Ada apa? Lin Xuan menatapnya dengan dingin. Ye Zixuan berlari ke jendela mobil dan memasang tampang menyedihkan. Lin Xuan, ayo bicara. Bab 323, kamu sendirian. Aku tidak berpikir ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Lin Xuan memiliki wajah tegas dan nada dingin. Ye Zixuan sedikit terkejut lalu menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut, lalu, bisakah kamu mengantarku kembali? Lin Xuan mengerutkan kening dan menjawab tanpa berpikir, tidak searah. Setelah mengatakan itu, dia siap menginjak pedal gas dan pergi. Mendengar ini, Ye Zixuan buru-buru berteriak, tunggu, Lin Xuan, aku salah, bisakah kita kembali bersama? Suaranya bergetar dan memohon. Lin Xuan menoleh, menatapnya dengan mata dingin, dan berkata perlahan, apa menurutmu itu mungkin? Wajah Ye Zixuan menunjukkan kesakitan, air mata menggenang di matanya, dia tersedak dan berkata, bagaimana mungkin? Kita bisa segera menikah dan memiliki anak bersama. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan kasar diinterupsi oleh Lin Xuan. Cukup, bukankah kamu membenciku karena tidak bisa membelikanmu tas LV bermerek dan menggoda generasi kedua yang kaya di sekolah? Mengapa kamu kembali padaku sekarang? Mata Lin Xuan penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan, seolah-olah wanita di depannya tidak lagi layak untuk diliriknya. Ye Zixuan tiba-tiba speechless dan berdiri di sana dengan bingung. Dia membuka mulutnya untuk berdebat tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Xuan itu benar. Faktanya, kondisi keluarga Lin Xuan tidak buruk, tetapi setelah kuliah dia tidak lagi ingin bergantung pada uang keluarganya untuk hidup. Sebaliknya, dia memilih untuk mendapatkan biaya hidup dan biaya kuliahnya melalui pekerjaan paruh waktu. Namun Ye Zixuan berpikir bahwa keluarga Lin Xuan sangat miskin dan tidak dapat memuaskan kesombongannya. Tepat ketika Ye Zixuan ingin terus berbicara, Lin Xuan berbicara lagi. Aku tidak ingin membuatnya begitu memalukan. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menginjak pedal gas tanpa ragu. Lamborghini meraung dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Ye Zixuan berdiri di sana dengan kosong menyaksikan punggung Lin Xuan yang pergi, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kesakitan. Tanda hubung. Setelah Lin Xuan kembali ke Villa Haitian Yijing, dia merasa telah makan terlalu banyak dan perlu mencerna makanan, jadi dia pergi ke kolam renang pribadi dalam ruangan di lantai bawah tanah kedua. Dia melepas pakaiannya, mengenakan pakaian renangnya, lalu melompat ke kolam, berenang dengan bebas di dalamnya seperti ikan yang lincah. Setelah berenang beberapa saat, Lin Xuan mendengar telepon selulernya berdering. Dia keluar dari kolam renang membungkus dirinya dengan handuk duduk di kursi dekatnya dan kemudian melakukan panggilan video. Ketika Lin Xuan melihat wajah cantik Li Mengyao muncul di layar ponsel, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Di sisi lain Li Mengyao berteriak, ah suami, kenapa kamu tidak memakai baju lagi?
Ada sedikit rasa malu dan celaan dalam suaranya. Lin Xuan tersenyum lebar dan menjelaskan bahwa saya hanya berenang. Mata Li Mengyao tertuju pada tubuh Lin Xuan yang bertelanjang dada. Dia tertarik dengan garis ototnya yang kencang dan perut six-pack yang jelas. Keinginan kuat melonjak di hatinya. Dia ingin menyentuh. Ada apa? Apakah istrimu terpana lagi? Lin Xuan memperhatikan perubahan di mata Li Mengyao dan tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Li Mengyao tersipu, mengangguk dengan lembut, dan mengakui, ya, aku terpana. Meskipun mereka hanya berpisah selama beberapa hari, kerinduan Li Mengyao pada Lin Xuan menjadi semakin kuat. Dia ingin segera memeluknya dan merasakan kehangatan dan cintanya. Mendengar ini Lin Xuan tersenyum bahagia. Kemudian keduanya memulai mode obrolan video. Istri, apakah menyenangkan di sana? Lin Xuan bertanya pertama. Lumayan, saya belajar keras di siang hari dan pergi jalan-jalan dengan kolega saya di malam hari, berjalan-jalan dan berbelanja. Li Mengyao berbaring malas di tempat tidur dan tersenyum. Bagaimana denganmu suamiku? Tanya Li Mengyao dengan rasa ingin tahu. Semuanya sama di sini. Lin Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakannya dengan lantang. Ngomong-ngomong istri, ketika saya kembali malam ini, saya bertemu dengan Lin Xuan yang sedikit ragu-ragu. Siapa yang kamu temui? Li Mengyao bertanya. Mantan pacar saya, Lin Xuan berkata sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Jantung Li Mengyao berdegup kencang ketika mendengar itu, tetapi dia dengan cepat tenang. Kemudian Lin Xuan menceritakan seluruh kejadian itu secara detail. Sayang, aku sangat senang karena kamu menceritakan semuanya kepadaku tanpa ragu yang bisa menghindari banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Setelah mendengarkan ini, Li Mengyao tertawa bahagia seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tentu saja aku tidak bisa menyembunyikannya dari siapapun kecuali istriku, Lin Xuan menanggapi dengan senyum sayang. TSK, apakah kamu begitu tercerahkan? Li Mengyao bertanya sambil tersenyum, ada sedikit nada menggoda dalam nadanya, tetapi matanya penuh kepercayaan dan cinta untuk Lin Xuan. Apa, istriku tidak percaya? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Aku percaya dan aku percaya pada suamiku tanpa syarat. Li Mengyao mengangguk lembut dengan senyum bahagia di wajahnya. Tepat saat itu sebuah suara gadis terdengar dari sisi Li Mengyao. Yao, datang dan lihat. Ayo berbelanja di sini besok. Mendengar suara ini, Li Mengyao berkata kepada Lin Xuan, baiklah suami, kembali ke kamarmu dan kenakan pakaianmu. Jangan sampai masuk angin. Oke, Lin Xuan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian keduanya mengakhiri panggilan video. Lin Xuan juga menyelesaikan latihan renangnya. Dia kembali ke kamar tidur utama, membersihkan diri, dan pergi tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Xuan dan Li Mengyao akan melakukan panggilan video setiap malam. Waktu dengan cepat tiba di hari sebelum hari Valentine Tiongkok. Pagi ini Lin Xuan datang ke perusahaan lebih awal untuk mengurus urusan. Pada saat yang sama, dia juga berencana untuk naik pesawat ke kota Corning untuk menemui Li Mengyao malam ini. Ketika dia tenggelam dalam gambaran indah yang muncul di benaknya di mana dia tiba-tiba muncul di depan Li Mengyao membuatnya gembira. Terdengar ketukan lembut di pintu menarik Lin Xuan kembali ke dunia nyata dari fantasinya. Masuk. Selamat pagi, Tuan Lin. Liu Wende masuk sambil memegang sebuah dokumen di tangannya dan dengan lembut mendorong pintu terbuka. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Liu? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Liu Wende masuk. Begini, kami memiliki proyek penting besok dan saya khawatir kami membutuhkan Direktur Lin untuk hadir secara langsung, jawab Liu Wende jujur. Oh, Lin Xuan sedikit mengernyit. Besok adalah hari Valentine Tiongkok. Apakah perlu menghadiri pertemuan ini? Lin Xuan bertanya. Ya, saya telah menolak semua pertemuan kecil lainnya untuk Anda, tetapi pertemuan besok memang sangat penting dan terkait dengan kerja sama jangka panjang antara kedua belah pihak. Dan ketua pihak lain juga hadir secara langsung jadi. Liu Wende menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Bab 324 sosok yang familiar. Ketika malam tiba, Lin Xuan menyalakan ponselnya seperti biasa dan melakukan panggilan video dengan Li Mengyao yang berada jauh di sana. Bu, saat ini Xiao Bao yang duduk di sebelahnya melihat Li Mengyao di layar ponsel dan memanggilnya dengan suara bayi yang kekanak-kanakan tetapi penuh harapan. Xiao Bao, apakah kamu berkelakuan baik di rumah? Li Mengyao bertanya sambil tersenyum. Ketika Xiao Bao melihat ibunya tersenyum, dia juga menyeringai dan melambaikan tangan dan kakinya dengan gembira. Kemudian Dabo juga mendengar suara ibunya datang dan segera merebut kursi Xiao Bao. Ibu Dabo tersenyum cerah begitu melihat Li Mengyao dan dia terlihat sangat imut. Bayi bertahanlah beberapa hari lagi, ibu akan segera pulang, kata Li Mengyao dengan senyum lembut. Namun Xiao Bao yang baru saja diperas sedikit tidak yakin, dia datang lagi dan menabrak Dabo dengan kepala kecilnya. Melihat ini, Dabo melirik Xiao Bao dan berkata, beraninya adik kecil ini menabrakku, kakaknya, kamu benar-benar pemberontak. Jadi kedua pria kecil itu mulai bergulat satu sama lain. Melihat ini Lin Xuan bergegas maju untuk memisahkan mereka dan menyisihkan mereka. Sayang, kapan kamu akan datang? Li Mengyao duduk di tempat tidur dan bertanya kepada Lin Xuan di layar ponsel. Maaf ya istriku, sepertinya aku tidak bisa pergi besok, kata Lin Xuan dengan cemberut. Ah, kenapa? Suara Li Mengyao penuh kehilangan dan kebingungan.
Besok kebetulan ada pertemuan penting di perusahaan dan aku harus hadir, jelas Lin Xuan. Benarkah begitu? Baiklah, tidak apa-apa suamiku, aku akan pulang dalam beberapa hari. Li Mengyao dengan cepat tersenyum lagi. Istriku, aku akan memberimu hari Valentine Tiongkok lagi nanti, kata Lin Xuan dengan sakit hati. Baiklah suamiku, jawab Li Mengyao dengan lembut. Keduanya terus mengobrol untuk sementara waktu dan ketika mereka melihat bahwa waktunya hampir habis, mereka dengan enggan menutup panggilan video. Larut malam ketika semua orang tertidur, Li Mengyao meringkuk di tempat tidurnya merasakan melankolis yang samar di hatinya. Dia telah menantikan untuk menghabiskan hari Valentine Tiongkok yang romantis bersama Lin Xuan, tetapi kenyataannya membuatnya agak kecewa. Tetapi dia juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan jika suaminya benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa menghindarinya. Perlakukan saja hari esok seperti hari biasa. Selama aku bisa bersamanya setiap hari akan bahagia. Li Mengyao berangsur-angsur tertidur. Hari berikutnya, hari Valentine Tiongkok tiba. Lin Xuan bangun pagi, membersihkan diri, dan pergi keluar. Dia menghadiri rapat seperti yang direncanakan dengan Liu Wende dan beberapa eksekutif senior perusahaan. Pada saat yang sama, Li Mengyao juga telah memulai hari yang baru. Dia berencana untuk tinggal di sekolah dasar Corning nomor 1 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang model pendidikan dan metode pengajaran di sini. Setelah seharian penuh bekerja keras dan belajar, malam berangsur-angsur tiba. Li Mengyao menyelesaikan perjalanannya seharian dan kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak. Kemudian saya pergi keluar dengan Li Huiru dan Zheng Kiki untuk minum teh susu dan bersantai. Mereka datang ke kedai teh susu lokal yang terkenal, memesan 3 cangkir teh susu dengan rasa yang berbeda, dan kemudian mencari tempat duduk di luar. Angin musim gugur bertiup dengan lembut membawa sedikit kesejukan, tetapi mereka tidak merasa kedinginan dengan teh susu panas di tangan mereka. Sebaliknya, perasaan sejuk ini membuat orang merasa sangat nyaman. Mereka mengobrol sambil menyesap teh susu yang lezat. Zheng Kiki berkata dengan emosi ketika saya mengamati dan belajar hari ini, saya menemukan bahwa anak-anak di sekolah mereka belajar dengan sangat serius. Li Huiru tersenyum dan berkata tentu saja ini adalah kelas terbuka begitu banyak guru yang mengawasi siapa yang berani tidak menganggapnya serius. Saat dia berbicara, Li Huiru tiba-tiba menyadari bahwa hari ini adalah hari Valentine Cina dan daerah di sekitarnya dipenuhi dengan pasangan-pasangan manis. Jadi dia bertanya kepada Li Mengyao dengan rasa ingin tahu, "Hei Yao Yao, hari ini adalah hari Valentine Cina, mengapa pacarmu tidak datang menemanimu?" Dia tiba-tiba ada urusan di perusahaan hari ini, jadi dia tidak. Tepat pada saat itu sebuah suara datang dari belakang. Sungguh kebetulan, halo. Li Huiru berbalik dan melihat bahwa itu adalah 3 kolega pria yang telah berlatih bersama mereka. Karena mereka telah berlatih bersama untuk jangka waktu tertentu, mereka saling mengenal dan sering bertemu satu sama lain selama pelatihan. Apakah nyaman bagi kita untuk duduk bersama? Sepertinya tidak ada ruang di tempat lain. Salah satu, Li Huiru melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang demikian adanya. Kecuali tempat duduk mereka yang masih memiliki beberapa kursi kosong, selebihnya hampir semua ditempati oleh pasangan muda. Tentu saja kita akan menjadi kolega mulai sekarang, Li Huiru menjawab sambil tersenyum. Jadi pertemuan 3 orang semula berubah menjadi 6 orang yang duduk bersama. Segera Li Huiru dan Li Mengyao duduk di samping hanya sesekali menanggapi dan sebagian besar waktu dia diam-diam menyesap teh susu di tangannya. Rambut hitamnya yang berkilau jatuh di bahunya yang cerah seperti air terjun yang memberi orang perasaan lembut. Aroma teh susu memenuhi udara seolah menambahkan sedikit pesona yang menawan padanya. Ketiga kolega pria ini semuanya terlihat baik, tetapi salah satu dari mereka lebih menonjol daripada yang lain. Dia tinggi dan tampan dan dapat dengan mudah menarik perhatian gadis-gadis. Chen Hao dengan cepat memperhatikan Li Mengyao, kecantikan yang lembut dan menawan. Dia selalu menganggap dirinya tampan, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia tersenyum dan berkata kepada Li Mengyao dengan lembut. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Chen Hao di depannya dengan senyum tipis di wajahnya dan menjawab dengan lembut, "Tidak, aku hanya tidak banyak bicara biasanya." Chen Hao menunjukkan senyum percaya diri, "Tidak apa-apa, kita akan punya lebih banyak waktu untuk berbicara di masa depan, jangan terlalu pendiam, santai saja, kita semua adalah kolega." Dia berpikir bahwa wanita cantik ini pasti pemalu dan tidak suka berbicara, jadi dia hanya perlu mengambil inisiatif. Li Mengyao mengangguk sopan tetapi tidak melanjutkan pembicaraan. Sebaliknya, dia mengambil ponselnya, membuka kotak obrolan Lin Xuan, dan mengirim pesan, "Apa yang sedang dilakukan suamiku?" Namun, setelah menunggu lama dan tidak melihat balasan dari Lin Xuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia diam-diam meletakkan ponselnya, mengambil teh susu di atas meja, dan menyesapnya. Melihat Li Mengyao tidak menanggapi, Chen Hao terus mencari topik untuk dibicarakan dan bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Mata pelajaran apa yang kamu ajarkan?" Li Mengyao menjawab dengan sederhana dan jelas bahasa Mandarin. Sungguh kebetulan saya juga seorang guru bahasa Mandarin. Sepertinya kita punya banyak topik yang sama untuk dibicarakan. Mari saling menambahkan di WeChat agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih nyaman di masa mendatang. Haruskah saya memindai Anda? Chen Hao mengeluarkan ponselnya dengan senyum di wajahnya.
Hei hei hei, ada apa? Kamu langsung jatuh cinta dengan adik perempuanku yang terbaik. Li Huiru tidak tahan untuk menontonnya lagi dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Pria ini telah mengobrol dengan Li Mengyao sejak awal dan benar-benar mengabaikan semua orang. Ya, aku memang naksir wanita cantik ini. Chen Hao tidak menyembunyikan pikiran sebenarnya dan mengakuinya secara langsung dan percaya diri. Kalau begitu, jangan buang energimu. Dia sudah menikah dan punya anak, Zheng Qiki mengingatkan. Maaf, aku sudah menikah, kata Li Mengyao dengan senyum canggung. Mendengar ini, Chen Hao pertama-tama menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah dia tidak begitu percaya fakta ini, dan kemudian dia melihat Li Mengyao dari atas ke bawah lagi dengan serius. Segera dia mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah beberapa saat, Chen Hao sedikit mengangkat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kamu berbohong. Karena kamu sudah menikah, mengapa wanita cantik ini tidak memakai cincin? Ya, Yao Yao, di mana cincin berlianmu yang besar dan berkilauan? Li Huiru juga tiba-tiba bereaksi. Dia meraih tangan kiri Li Mengyao dan bertanya dengan bingung. Aku lupa membawanya saat aku pergi keluar hari ini. Li Mengyao tersenyum sedikit. Kemudian dia berkata kepada Chen Hao, aku benar-benar sudah menikah jadi lupakan saja untuk menambahkan WeChat. Pada saat ini di sebuah jalan tidak jauh dari sana, Li Mengyao melihat sosok yang sangat familiar baginya berjalan perlahan ke arahnya dari kejauhan. Bab 325 Putri Kecil yang Cantik. Lin Xuan memegang buket besar Mandragora Langalos wilayah barat di tangannya dan berjalan perlahan menuju Li Mengyao dengan langkah mantap dan tegas. Mandragora Langalos wilayah barat ini seindah mimpi. Setiap bunga mekar dengan cemerlang dan warna pada kelopaknya tersusun jelas seperti lukisan berwarna-warni. Ia juga memiliki nama sederhana Mawar Pelangi yang melambangkan cinta suci, cinta langka, bertemu denganmu adalah sebuah keajaiban. Ketika Lin Xuan berada di tengah jalan, Li Mengyao tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan sukacitanya. Dia dengan cepat berdiri dan berlari menuju Lin Xuan dengan tidak sabar. Dia membuka lengan rampingnya dan dengan ringan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xuan. Sayang, pelan-pelan, jangan hancurkan bunganya. Lin Xuan memeluk tubuh halus Li Mengyao dengan penuh kasih sayang dengan senyum lembut di bibirnya. Setengah bulan kemudian, dia mencium aroma familiar itu lagi. Aroma unik itu hanya milik Li Mengyao, membuatnya merasa sangat hangat dan nyaman. Suamiku yang Bao, kau membohongiku lagi. Bukankah kau bilang kau tidak bisa datang? Li Mengyao bertingkah genit dalam pelukan Lin Xuan dan menggosoknya dengan keras. Jadwalnya sangat padat, tetapi saya masih berhasil menyelinap pergi 2 jam lebih awal dan baru saja mengejar penerbangan terakhir ke sini di malam hari. Lin Xuan berkata dengan lembut dengan cahaya penuh kasih sayang di matanya. Setelah mendengarkan ini, Li Mengyao terdiam beberapa saat kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium bibir Lin Xuan dengan keras. Lin Xuan sedikit terkejut karena istrinya jarang mengambil inisiatif seperti ini di depan umum. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan menanggapi dengan antusias ciuman lembut Li Mengyao. Chen Hao membelalakkan matanya dan menatap kosong ke arah pemandangan itu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Terutama ketika dia melihat wajah tampan Lin Xuan, rasa frustasi yang kuat melonjak di hatinya. Sekarang kamu lihat itu suaminya, Li Huiru berkata kepada Chen Hao. Chen Hao dengan canggung mengambil teh susu di atas meja dan meminumnya dengan tegukan besar, mencoba menyembunyikan kehilangan dan rasa malunya. Lin Xuan dan Li Mengyao berpelukan erat dan berciuman dengan mesra. Setelah beberapa saat mereka akhirnya melepaskan bibir masing-masing. Pada saat ini seluruh tubuh Li Mengyao tergantung lemah pada Lin Xuan, wajahnya memerah dan dia sangat malu. Lin Xuan memperhatikan rasa malu istrinya dan berkata kepada rekan-rekan Li Mengyao sambil tersenyum, aku akan membawa istriku pergi dulu, kalian lanjutkan mengobrol. Oke, aku serahkan Yao Yao padamu, Li Huiru menjawab sambil tersenyum. Hahaha, bawa cepat, kalau tidak kita harus makan banyak makanan anjing, kata Zheng Qiki bercanda. Kemudian Lin Xuan memeluk Li Mengyao dan meninggalkan kedai teh susu meninggalkan sekelompok mata yang iri. Istri ini bunga untukmu selamat hari Valentine Cina. Lin Xuan menyerahkan buket besar mawar pelangi di tangannya kepada Li Mengyao. Wah, indah sekali, terima kasih suami. Li Mengyao dengan senang hati mengambil bunga itu, menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan lembut, dan ada aroma bunga samar di udara. Istri, kamu akrab dengan tempat ini, tolong bawa aku berkeliling, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao mengangguk dengan gembira. Dia memegang erat tangan Lin Xuan dan membawanya berjalan-jalan di jalanan kota Corning. Saat musim gugur semakin dalam, malam di Corning diselimuti hawa dingin yang ringan. Lampu-lampu neon menari di kedua sisi jalan, berjalin dengan lampu jalan yang redup membentuk galaksi yang mempesona. Pohon-pohon di kedua sisi jalan telah berubah menjadi keemasan. Angin musim gugur bertiup lembut dan daun-daun berguguran beterbangan seolah-olah peri malam sedang menari. Li Mengyao menggandeng lengan Lin Xuan dan datang ke Taman Corning. Bunga krisan musim gugur di taman bermekaran penuh bersaing untuk keindahan dan menjadi lebih indah di bawah sinar bulan. Danau itu memantulkan lampu-lampu di tepi pantai yang berkilauan dan indah seperti mimpi. Mereka berjalan-jalan di sepanjang danau sambil menikmati udara musim gugur dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Cahaya bulan membuat bayangan panjang pada mereka.
Sayang, apakah bayi-bayi berperilaku baik di rumah? Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan senyum lembut di wajahnya dan bertanya dengan lembut. Kamu bukan anak yang baik. Kamu selalu menangis untuk ibumu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Tuh kan, kubilang juga bayi itu lebih dekat dengan ibunya. Ketika Li Mengyao mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan, dia tersenyum cerah. Aku benar-benar ingin segera kembali dan memeluk mereka. Li Mengyao melanjutkan dengan sedikit kerinduan di matanya. Istri, kapan pelatihan akan berakhir? Lin Xuan berkata dengan lembut. Ini akan berakhir besok sore, Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Kemudian Li Mengyao mulai berbagi dengan Lin Xuan setiap bagian dari pelatihan dan pembelajarannya selama periode ini. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang, menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, dan keduanya mengobrol sambil berjalan. Tanpa mereka sadari, mereka telah berjalan keluar dari Saat ini, Li Mengyao tiba-tiba menunjuk ke sebuah kedai kopi retro di depan dan berkata dengan bersemangat, "Sayang, lihat ada kedai kopi di sana. Kelihatannya keren sekali. Bagaimana kalau kita pergi minum kopi?" Lin Xuan melihat ke arah yang ditunjuk Li Mengyao dan melihat bahwa kedai kopi itu sangat menarik perhatian dalam suasana musim gugur, membuat orang ingin masuk dan merasakan ketenangan dan keindahan. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, minum kopi selarut ini, apakah kamu masih ingin tidur? Aku bisa tidur nanti. Li Mengyao mengangkat alisnya dengan nakal lalu condong ke depan secara aktif dan berbisik di telinga Lin Xuan dengan nada lembut dan sedikit genit. Lin Xuan tahu apa yang dimaksud istrinya jadi dia memeluknya mengangkat dagunya yang halus sedikit dan menciumnya dengan lembut sambil tersenyum istriku menjadi semakin seperti goblin kecil. Mendengar ini, pipi Li Mengyao langsung memerah dan dia berkata dengan nada genit, bagaimana kamu bisa menggambarkan istrimu seperti ini? Lin Xuan melihat penampilannya yang imut dan tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya, salahku, istriku bukan goblin kecil tapi seorang putri kecil yang cantik. Lebih baik seperti itu. Li Mengyao mendengus lalu dia meraih tangan Lin Xuan dan mendorong membuka pintu kafe bersama-sama. Gadis di meja depan menyambut kami dengan hangat selamat datang berdua, ada yang bisa saya bantu? Kamu mau apa sayang? Kata Li Mengyao lembut. Saya ingin secangkir kopi mocha, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Li Mengyao mengangguk, mengeluarkan ponselnya untuk membayar tagihan, lalu menemukan tempat duduk di dekat jendela bersama Lin Xuan dan duduk berdampingan. Tidak lama kemudian dua cangkir kopi harum mengepul di bawah. Li Mengyao memegang cappuccino di depannya dengan kedua tangan. Aroma manis dari busa susu dan rasa kopi yang lembut saling terkait, berlama-lama di sekitar ujung hidungnya, membuat orang mabuk kepayang. Pola angsa di atasnya adalah sentuhan akhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyesapnya, merasakan tekstur sutra dan rasa yang kaya dengan senyum bahagia di wajahnya. Sayang, pola apa yang ada di kopi mochamu? Li Mengyao menoleh untuk melihat Lin Xuan di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan tertegun sejenak lalu menunduk menatap cangkir di tangannya. Aku hanya sibuk minum dan tidak punya waktu untuk melihatnya. Bab 326 Golden Autumn Brilliance Ember Set. Li Mengyao memutar matanya ke arahnya tanpa daya. Apakah seperti ini semua anak laki-laki minum? Namun dia masih menyandarkan kepalanya di bahu Lin Xuan menikmati momen hangat itu. Lin Xuan juga mengulurkan tangan dan memeluk Li Mengyao erat-erat. Namun pada saat ini tangan kecil Li Mengyao tiba-tiba meraih pakaiannya dan mulai memainkan hal-hal nakal di perutnya. Apa yang sedang kamu lakukan istri? Gatal sekali, kamu masih di luar, Lin Xuan. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Jangan bergerak, biarkan aku menyentuhnya. Li Mengyao memelototi Lin Xuan dengan sedikit nada mendominasi. Lin Xuan tidak punya pilihan selain menurut. Setelah beberapa saat, Li Mengyao tiba-tiba berhenti, menatap Lin Xuan dengan mata penuh perhatian. Sayang, kamu belum makan malam? Tanyanya lembut. Kamu menemukan semua ini? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan heran. Faktanya, dia sibuk mengejar pesawat. Setelah turun dari pesawat, dia langsung pergi membeli bunga dan kemudian bergegas menemui Li Mengyao. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk makan malam. Kenapa suamiku tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana kalau aku lapar? Li Mengyao berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Tidak mudah lapar, Lin Xuan dengan lembut menyentuh rambut Li Mengyao dan tersenyum. Tidak, tunggu sebentar, aku akan mengambilkan makanan lezat untukmu. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan memberi Lin Xuan ciuman ringan di pipi lalu berjalan cepat menuju meja depan dengan suara gemerincing betisnya untuk memesan makanan. Setelah beberapa saat Li Mengyao kembali dia berkata kepada Lin Xuan dengan serius, suami, sesibuk apapun kamu di masa depan, ingatlah untuk makan tepat waktu. Apa kamu dengar aku? Baiklah, aku mendengarkan istriku Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Xuan, Li Mengyao tersenyum bahagia memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu. Tidak lama kemudian pelayan membawakan makanan yang dipesan Li Mengyao, yaitu cheesecake blueberry yang indah, sandwich tuna dan ham, sayap panggang New Orleans, dan paket kentang goreng dan ayam goreng. Lin Xuan dengan senang hati mulai menikmati makan malamnya yang lezat. Li Mengyao menopang dagunya dengan kedua tangan menatap Lin Xuan tanpa berkedip dengan senyum bahagia di wajahnya. Sayang, bisakah kamu memberiku seteguk kopi mochamu? Sayang, beri aku seteguk cappuccino juga.
Di musim angin musim gugur yang sejuk ini, dua orang yang saling mencintai sedang duduk bersama di sebuah kafe yang tenang, meminum kopi masing-masing, melihat daun-daun berguguran di luar jendela, dan berbicara tentang setiap hal kecil dalam hidup. Mata mereka bertemu penuh kelembutan dan cinta. Tanda hubung. Setelah minum kopi, Lin Xuan dan Li Mengyao naik taksi kembali ke hotel bersama-sama. Sayang, di mana hotelmu? Li Mengyao tiba-tiba bertanya. Lin Xuan tersenyum tipis, di hotel yang sama denganmu. Bagaimana kamu tahu hotel mana tempatku berada? Li Mengyao bertanya dengan terkejut. Lin Xuan tersenyum dan menunjuk jam tangan teknologi berlian hitam di tangannya dan berkata, bodoh kecil. Li Mengyao kemudian menyadari bahwa jam tangan berteknologi tinggi mereka selalu memiliki fungsi penentuan posisi yang detail. Kalau begitu, dia tidak bodoh. Jadi, Li Mengyao dengan lembut menyentuh dagu Lin Xuan dengan kepala kecilnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tak lama kemudian mobil tiba di pintu masuk hotel. Li Mengyao pertama kembali ke kamarnya dan mulai mengepak barang-barangnya. Saat ini teman sekamar Li Huiru kembali. Hei Yao Yao, kemasi barang-barangmu dan pergi ke tempat suamimu segera setelah kamu kembali, Li Huiru menggoda. Li Mengyao tersipu dan mengangguk sambil berkata ya suamiku juga memesan hotel ini. Yao Yao, jangan pergi, aku takut tidur di hotel sendirian, kata Li Huiru sambil berjalan maju untuk memeluk Li Mengyao, berbicara dengan menyedihkan. Hahaha Huiru, kamu sudah dewasa sekali. Kalau kamu takut, kamu bisa meminta Kiki untuk tidur denganmu. Li Mengyao tersenyum tak berdaya dan menghibur sahabatnya dalam pelukannya. Oh ya, dan Kiki. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Mengyao, Li Huiru ingat bahwa ada Zheng Kiki dan dengan cepat menoleh untuk melihat Zheng Kiki. Kiki, datang dan tidur denganku malam ini. Sebelum Zheng Kiki bisa bereaksi, Li Huiru secara paksa menariknya ke dalam kamar, dan kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Li Mengyao, oke, Yao Yao, pergilah ke suamimu. TSK, apa kau mengusirku sekarang? Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Oke, ayo cepat, jangan biarkan suamimu menunggu dengan cemas. Li Huiru mendorong Li Mengyao keluar dengan senyum licik di wajahnya. Kemudian Li Mengyao dengan wajah merah menyeret kopernya ke depan pintu kamar Lin Xuan dan mengetuknya dengan lembut. Ketika Lin Xuan mendengar ketukan di pintu, dia segera membukanya dan melihat Li Mengyao di luar. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia menarik Li Mengyao dan kopernya ke dalam kamar. Sebelum Li Mengyao bereaksi, Lin Xuan menyudutkannya ke dinding. Lin Xuan melingkarkan satu tangannya di pinggang ramping Li Mengyao, dengan cepat menutup pintu dengan tangan yang lain, lalu membungkuk dan mencium bibir merahnya yang lembut. Tanda hubung. Saat itu larut malam dan cahaya bulan menyinari bumi seperti air. Li Mengyao berbaring di atas Lin Xuan dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyum bahagia di wajahnya. Lin Xuan menatap Li Mengyao di pelukannya dan berkata dengan lembut, istriku, aku sebenarnya punya hadiah lain untukmu. Mendengar ini, Li Mengyao segera bersemangat, menopang dirinya dengan satu tangan, matanya berbinar karena penasaran dan antisipasi, dan bertanya dengan tidak sabar, hadiah apa? Kemudian Lin Xuan berdiri mengeluarkan kotak set Ember Golden Autumn Glory dari ranselnya dan kemudian kembali ke tempat tidur dan menyerahkannya kepada Li Mengyao. Li Mengyao mengambil kotak hadiah itu dan melihat kemasannya yang indah dia menduga bahwa ini pasti hadiah berharga lainnya. Dia dengan hati-hati membuka bungkus kertasnya dan di dalamnya ada 3 perhiasan yang mempesona. Sebuah kalung ember, sebuah gelang ember, dan sepasang anting-anting ember. Kalung ember ini adalah ember darah Baltik murni dan kaya yang langka, yang telah dipoles halus menjadi bentuk tetesan air mata. Permukaannya diukir dengan pola bulir gandum musim gugur keemasan yang indah dan ember darah dikelilingi oleh bingkai tekstur bulir gandum indah yang terbuat dari emas 18K. Dihiasi dengan berlian kuning berkualitas tinggi yang mempesona dan melengkapi warna merah tua dari Blood Ember. Gelang ember ini terdiri dari 10 manik-manik ember kuning lemak ayam berukuran sama. Setiap manik-manik dibulatkan dan memancarkan kilau hangat. Mutiara dipisahkan oleh spacer kecil berbentuk daun maple yang terbuat dari emas 18K. Daun maple bertatakan berlian putih yang menambah kemewahan gelang tersebut. Anting-anting ember terbuat dari ember emas sebagai batu utama. Bentuknya oval dan menampilkan warna keemasan yang menawan. Ember dikelilingi oleh bingkai berbentuk daun ginkgo emas 18K yang bertatakan berlian merah muda. Kait telinga juga terbuat dari emas 18K yang sesuai dengan lekuk telinga sehingga nyaman dan indah untuk dipakai. Ember yang digunakan dalam seluruh set Ember Golden Autumn Splendor adalah kualitas unggul dan pengerjaan yang indah. Ini mengintegrasikan elemen musim gugur keemasan dan menunjukkan kemewahan dan kemuliaan. Tanda hubung, bab 327 anggota keluarga Anda datang menjemput Anda. Li Mengyao dengan lembut meletakkan kotak indah di tangannya dan berbalik matanya yang secerah bintang berkilauan dengan emosi. Dia memeluk Lin Xuan erat-erat meletakkan dagunya dengan lembut di bahunya yang lebar dan berkata dengan suara lembut. Sayang, aku sudah punya banyak perhiasan berharga, kenapa kamu ingin memberiku hadiah semahal ini? Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat, memperlihatkan senyum memanjakan. Dia juga merentangkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Li Mengyao, merasakan tubuhnya yang lembut, dan berbisik, istriku, apa kamu tidak menyukainya?
Li Mengyao sedikit bersandar ke belakang menciptakan jarak antara dirinya dan Lin Xuan dan menatapnya dengan penuh kasih sayang, matanya penuh cinta dan kegembiraan. Tentu saja aku menyukainya, aku menyukainya. Lin Xuan mengulurkan tangan besar yang hangat dengan lembut membelai pipi Li Mengyao yang halus dan lembut dan berkata dengan lembut. Perhiasan Golden Autumn Splendor ini sangat cocok untuk dipakai di musim gugur. Mulai sekarang, aku akan memberimu satu set perhiasan yang sesuai dengan setiap musim. Lagi pula, gadis mana yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak perhiasan indah? Ketika Li Mengyao mendengar kata-kata ini, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dengan sedikit usaha, dia mendorong Lin Xuan ke ranjang besar yang lembut. Kemudian Li Mengyao berinisiatif untuk maju dan menyegel bibir Lin Xuan dengan bibir ceri lembutnya. Sinar matahari menyinari ruangan melalui tirai dan hari baru pun dimulai. Li Mengyao bangun pagi-pagi dari pelukan hangat Lin Xuan. Dia bangun dengan hati-hati karena takut membangunkan Lin Xuan yang masih tidur nyenyak. Dia dengan cepat mencuci muka, berkemas, dan bersiap untuk pergi ke sekolah untuk kursus pelatihan. Istri, kenapa kamu bangun pagi sekali? Lin Xuan mengantuk dan tampak samar-samar pada Li Mengyao yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Sayang, kamu sudah bangun? Li Mengyao berbalik dengan senyum bahagia di wajahnya. Kemudian dia berjalan ke arah Lin Xuan dan dengan lembut meninggalkan ciuman lembut di dahinya. Ini membuat Lin Xuan merasa seperti dia sedang dipelihara. Bagaimana kalau membiarkan suamimu membawamu ke sana? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu, Huiru dan aku akan pergi bersama. Kamu bisa terus tidur, suamiku, Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Oke, Lin Xuan mengangguk. Suami, tunggu aku kembali dan jangan keluyuran. Li Mengyao berdiri, mengambil tas kecilnya yang lucu, dan bersiap untuk meninggalkan hotel. Oke, aku janji tidak akan berlarian. Lin Xuan tersenyum sedikit dan memberikan Li Mengyao tatapan meyakinkan. Saat pintu tertutup dengan lembut, Lin Xuan berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu bermain dengan ponselnya karena bosan. Tidak lama kemudian dia merasa berbaring di tempat tidur seperti ini membosankan. Jadi dia bangun dengan cepat, sarapan sederhana, dan memutuskan untuk meninggalkan hotel dan berkeliling Corning. Lin Xuan berjalan-jalan di sepanjang jalan merasakan suasana unik kota ini. Jalan-jalan dipenuhi dengan berbagai macam toko dan ramai dengan orang-orang yang penuh dengan napas kehidupan. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti sekelompok orang tua berjalan-jalan di taman kecil. Tanpa sadar, dia mendongak dan menemukan bahwa ada pohon ginkgo berusia 1000 tahun di tengah taman itu. Saat itu sore hari dan Li Mengyao akhirnya menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yao Yao, tidakkah kamu ingin kembali bersama kami? Tanya Li Huiru. Tidak, suamiku dan aku akan kembali nanti. Li Mengyao tersenyum dan melambaikan tangannya. Oh, sudahlah, begitulah wanita yang sudah berkeluarga, canda Zeng Kiki. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang sekolah sambil berbicara dan tertawa. Ketika mereka hendak mencapai gerbang sekolah, Li Huiru tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata kepada Li Mengyao sambil tersenyum, Hei Yao Yao, lihat pacarmu datang menjemputmu. Mendengar ini, Li Mengyao melihat ke arah yang ditunjuk Li Huiru dan benar saja dia melihat Lin Xuan berdiri dengan tenang dengan senyum lembut di bibirnya, matanya selalu tertuju padanya. Kalau begitu aku pergi, ayo bermain bersama. Setelah kita kembali ke kota Jinghai, Li Mengyao berbalik dan tersenyum manis pada Li Huiru dan Zeng Kiki. Silakan, Zeng Kiki juga menanggapi dengan senyuman. Jadi Li Mengyao berlari kecil ke arah Lin Xuan dengan langkah cepat lalu secara alami meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum. Sayang, bukankah sudah kubilang jangan berlarian? Lin Xuan tersenyum tipis dengan nada memanjakan. Bagaimana bisa menjemput istrimu sepulang kerja dianggap berlarian? Hehe, tidak masalah. Senyum cemerlang Li Mengyao membuat hati orang bergetar. Kemudian mereka berdua meninggalkan sekolah bergandengan tangan. Sosok mereka berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang dari pandangan orang-orang. Tanda hubung. Sayang, sepertinya ini bukan jalan menuju hotel. Li Mengyao melihat jalan di bawah kakinya dan bertanya dengan bingung. Aku sudah pindah ke hotel lain dan memindahkan semua barang bawaan kita ke sana, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Lihat, ini dia. Lalu Lin Xuan menunjuk ke depan. Li Mengyao melihat ke arah jari Lin Xuan dan melihat sebuah bangunan megah di depannya, hotel bintang 5 termahal di kota Corning.